Racun yang dibentuk oleh teknik racun 7 warna tanpa sadar menyerbu rumah Chengsu. Semua orang di rumah tuan kota disusupi oleh racun itu, Si Yan tentu saja tidak terkecuali. Namun, jiwa bela diri membatu yang bermutasi memenuhi otot-ototnya dengan kekuatan supernatural, dan jiwa bela diri abadi sangat ajaib dan dapat secara instan menyembuhkan semua kekuatan yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun tubuhnya telah ditembus racun, ia tidak terpengaruh sama sekali, dan ia tidak perlu khawatir racun tersebut akan membusuk di tubuhnya. Juga tidak terancam oleh racun adalah Basten. Ada darah dewa mengalir di tubuhnya, dan setelah racun masuk ke tubuhnya, semuanya diuapkan oleh kekuatan darah dewa. Basten bahkan lebih santai daripada Si Yan, dan dia bahkan tidak menyadari dampak racunnya pada dia. Di sisi lain, keempat gadis Bing Qingtong, meski ranahnya lebih tinggi, masih terkena racun karena tidak memiliki petualangan Si Yan dan Basten. Saat mereka menggunakan langit dan bumi beku, mereka tetap harus bertarung melawan racun dalam tubuh mereka dan tidak bisa mengendalikannya. Semua kekuatan dunia beku dilepaskan. Jangan terus menggunakan kekuatanmu, lindungi saja dirimu untukku. Serahkan sisanya padaku. Si Yan memegang pedang raksasa dengan semangat tinggi, menyeringai, dan meminta Bing Qingtong dan yang lainnya untuk mengambilnya. Jade skill, fokus saja melawan racun. Serigala hantu, Raja Serangga Ibel 15, dan ulat sutra pemakan emas semuanya bergegas keluar saat ini dan mengepung Yuliming. Tubuh besar serigala hantu tiba-tiba menyusut dan berubah saat terbang, berubah menjadi makhluk humanoid yang ditutupi duri ganas, tangan seperti cakar menggenggam jam ajaib dan melemparkannya ke arah Yuliming dari kejauhan. Cahaya ajaib dalam jumlah besar keluar dari jam ajaib seperti riak air, dan tekanan berat seperti gunung tiba-tiba menimpa Yuliming. Di bawah tekanan gunung itu, kekuatan di tubuh Yuliming sepertinya diselimuti dan kecepatan alirannya tiba-tiba melambat. Memanggil, suara pedang raksasa yang menembus udara merobek istana tuan kota, dan busur berwarna merah darah sepanjang puluhan meter, memanjang sampai ke Yuliming. Bah bang bang. Kemanapun busur itu lewat, batu es yang disegel oleh dunia beku meledak satu demi satu, dan pecahan es beterbangan ke udara. Ketajamannya yang dahsyat dan tak tertandingi tidak bisa dihancurkan rintangan yang menghancurkan segala rintangan seketika ada di hadapan Yuliming. Yuliming, yang terluka parah dalam beberapa hari terakhir, terlihat sangat jelek dan harus menghindar karena malu di bawah cahaya berdarah dari pedang raksasa. Guk-guk tua, bisakah kamu menghindar? Si Yan menengadah ke langit dan tertawa, memegang pedang raksasa, sekuat Dewa Ibel 15 kuno, mengamuk, pedang raksasa misterius membuka dan menutup di tangannya, dan cahaya darah meledak keluar sejauh puluhan meter. Dia bergegas keluar seperti naga darah, menatap Yuliming. Binatang hantu itu meraung, dan gelombang energi Ibel 15 melonjak ke langit dan disuntikkan ke dalam jam ajaib, menyebabkan jam ajaib itu mengeluarkan peluit yang menggetarkan jiwa, dan lapisan cahaya ajaib berdesir, mengalir ke atas lapis demi lapis. Raja monster dan serangga juga mengeluarkan seruan pelan, dan kekuatan tumbukan jiwa yang aneh juga melonjak, menyebabkan jiwa Yuliming bergetar hebat saat menggunakan kekuatannya. Dia sering mengalami stagnasi untuk beberapa saat, sehingga sulit untuk melepaskannya sepenuhnya. Kekuatan mengejutkan dari guru dewa tingkat ketiga. Racun abu-abu, hitam, dan hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Yuliming seperti awan berkumpul menuju penutup Xian. Di awan itu, tidak hanya ada racun, tapi juga kekuatan yang telah dia kental. Setelah melihatnya, prajurit biasa hanya bisa mengelak sebanyak mungkin. Sungguh sial bagimu, keterampilan beracunmu tidak efektif melawanku, aku musuhmu. Xian tersenyum dingin, dan bola api panas terbang dari telapak tangannya, menghantam awan berwarna cerah itu secara langsung, dengan paksa dia membakar semua sisu itu menjadi abu. Api langit, ekspresi Yuliming berubah drastis, dia tiba-tiba menghindari sambaran darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ayo, aktifkan semua skill racunmu, dan aku akan membantumu membakar semuanya sekaligus. Xian menyeringai, dan menebas udara dengan pedang raksasa di tangannya. Kilatan petir berdarah melintas, dan melesat ke arahmu seketika. Yuliming terus menghindar, ekspresinya menjadi semakin jelek, dan dia bahkan tidak bisa lagi mengutuk. Keempat gadis Bing Qingtong, dengan mata yang indah dan ombak yang cemerlang, menatapnya dengan mata terpesona dari empat sudut, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya santai dan tidak terus menggunakan teknik es giok pada teknik serangan gabungan langit dan bumi beku. Sebaliknya, mereka mencoba yang terbaik untuk melawan racun dari teknik racun 7 warna yang telah menyerang mereka tubuh. Mereka semua memiliki tingkat budidaya alam ilahi, dan mereka fokus melawan racun, dan mereka segera menekan racun berwarna-warni. Racun dari teknik racun 7 warna ini jangkauannya terlalu luas, dan tidak semuanya menembus ke dalam tubuh, sehingga kekuatannya terbatas. Dengan sekuat tenaga, racun-racun itu terkurung di salah satu sudut tubuh, menunggu waktu yang tepat untuk dimurnikan satu persatu. Ning Dukuan memiliki keterampilan racun, dan keterampilan racun 7 warna ini hanyalah salah satunya.
Jika dia melepaskan lebih banyak keterampilan racun, Bing Qingtong dan yang lainnya mungkin tidak dapat menahannya. Tapi sekarang Basten, yang sama gilanya dengan Ning Dukuan, diserang, dan ada Ibel 15 perang yang lebih menakutkan di sampingnya. Keduanya bekerja sama, dan bahkan Ning Dukuan pun sedikit malu. Dia sebenarnya memiliki karakteristik yang sama dengan Yu Liming, dia memiliki skill racun dan pandai menggunakan racun. Jika seorang prajurit biasa menghadapinya, dia akan sangat malu karena serangan skill racunnya menembus ke dalam tubuhnya. Namun, baik Basten maupun War Demon sama-sama kebal terhadap semua racun. Skill beracunnya tidak ada gunanya sama sekali dan hanya bisa dilawan dengan kekuatan aslinya. Mereka yang mempraktikkan teknik racun harus berkonsentrasi pada pemurnian dan kondensasi teknik racun. Ini juga ditakdirkan bahwa kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sebaik prajurit yang berdedikasi. Oleh karena itu kekuatannya sendiri sedikit lebih rendah dari kekuatan sepertiga yang sebenarnya guru ilahi tingkat. Bagi orang kuat di alam ini, hanya mengandalkan kekuatan untuk mengalahkan musuh bukanlah kekuatannya. Dia tidak berdaya menggunakan posisinya yang lemah untuk melawan Basten dan War Demon, tapi dia tidak punya cara untuk mengubah segalanya dan berakhir dalam situasi memalukan yang sama seperti Yu Liming sebelumnya. Sebelum datang ke sini, dia membuat rencana yang bagus dan membiarkan dia menghadapi Ibel 15 dan monster perang, memungkinkan Yu Liming menghabisi Xi Yan dalam sekejap. Dari sudut pandangnya, Xi Yan hanyalah seorang pejuang di level ini. Bahkan jika ada banyak kekuatan eksternal, jika monster dan boneka itu ditahan, mereka akan dibunuh dengan cepat di bawah serangan Yu Liming. Selama Xi Yan mati dan boneka serta monster kehilangan tuannya, mereka secara alami tidak akan terus mengejarnya. Dia tidak hanya akan bisa menang dengan mudah, tapi dia mungkin juga bisa menaklukkan monster dan boneka tak bertuan ini, membiarkan kekuatannya sendiri meningkat secara besar-besaran. Dia punya rencananya sendiri, tapi dia meremehkan metode tersembunyi Xi Yan dan kemunculan Basten yang tiba-tiba, itulah sebabnya dia berakhir dalam situasi yang memalukan. Para pejuang yang mencapai alam surga ketiga tidak lebih dari ini. Xi Yan berkata dengan dingin dan menghina sejujurnya, sebaiknya kamu fokus saja pada pengembangan kekuatan, maka kamu tidak akan kalah. Sayang sekali, Anda tahu ini sudah agak terlambat. Menurutnya, kekuatan sebenarnya dari Ning Dukuan dan Yu Liming memang kalah dengan Nulang, Qiyan, dan Bo Sun. Nulang, Qiyan, dan Bo Sun, pejuang yang sama-sama berada di alam surga ketiga, jauh lebih kuat dari keduanya. Setidaknya, saat Qiyan, Bo Sun dan Zhan Mo bertarung satu sama lain, mereka tidak berada di sana suatu kerugian sama sekali. Di bawah sarkasmenya, Ning Dukuan dan Yu Liming sangat kesal, dan mereka tidak memiliki energi ekstra untuk dipamerkan, sehingga ekspresi mereka menjadi semakin ganas. Apakah kamu mulai putus asa? Xi Yan terus berbicara omong kosong dan sinis hingga mengganggu mood kedua orang itu. Di saat yang sama, pedang raksasa di tangannya terus melambai, dan busur cahaya berdarah yang menghancurkan semua makhluk hidup terbang keluar, membuat Yu Liming semakin malu. Oh! Guili berteriak tajam dan tiba-tiba melepaskan jam ajaib itu. Energi Ibel 15 di jam ajaib itu mengepul, menutupi langit dan bumi, dan bergegas menuju Yu Liming. Cahaya ajaib dalam jumlah besar turun dari tekanan Kuang Sutra. Tubuh Yu Liming tiba-tiba membeku. Saat dia hendak menggunakan kekuatannya lagi, dia terkena dampak jiwa dari Raja Monster dan serangga tiba-tiba tertegun sejenak di udara. Cahaya berdarah tiba tepat pada waktunya dan memotong Yu Liming menjadi dua dari pinggang, darah muncrat dengan deras. Di saat yang sama, Xi Yan tiba-tiba duduk bersila dan melepaskan jiwa utamanya sambil mencibir. Yu Liming melarikan diri dengan cepat dengan tubuh dan jiwanya hancur. Dia ingin melarikan diri dari rumah tuan kota karena ketakutan. Jiwa utama Xi Yan menunggu lama. Saat jiwanya muncul, dia tiba-tiba membuka mata ketiganya kumpulan api aneh terbang keluar dari matanya, menutupi lokasi jiwanya. Cek cek cek, jiwa utama Yu Liming dengan cepat terbakar di bawah api pemakan jiwa 9 Her. Hanya dalam sekejap, jejaknya di dunia terhapus seluruhnya. Gelombang esensi surgawi, seperti sungai yang mengalir dari dasar sungai, melonjak dengan deras dari tubuhnya dan mengalir deras ke dalam gua batu. Xi Yan tertegun, dan buru-buru mengembalikan jiwa utama dan segera mencoba meninggalkan tubuh Yu Liming, yang terus-menerus mengeluarkan kekuatan, dan ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya energi dari seorang guru spiritual tingkat ketiga yang kuat. Dengan tingkat kultivasinya yang hanya di alam surgawi, begitu dia menyerap semua energi ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah titik akupunturnya akan meledak atau tidak. Kecepatan gelombang energi ini melampaui imajinasinya. Ketika jiwa utamanya kembali ke posisinya dan mengeluarkan perintah untuk melindungi hantu, Raja Serangga Ibel 15, dan ulat sutera pemakan emas, rasa sakit di titik akupunkturnya sudah terasa, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya, wajahnya berubah. Dia ingin segera pergi, tetapi sepertinya sudah terlambat.
Gumpalan esensi yang melonjak-melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat dan menembus titik akupunkturnya, membuat titik akupunkturnya mulai bergetar. Sulit baginya untuk ikut perang. Dia hanya duduk di tanah seperti boneka, wajahnya berkerut, terengah-engah seolah kesurupan, dan dia tidak lagi sadar akan dunia luar. Merusak. Ning Dukuan tiba-tiba berteriak keras, seteguk darah muncrat dari sudut mulutnya, dan meninju batu es di langit hingga berkeping-keping. Itu segera berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni, dengan cepat melarikan diri dari kota Kaisar Es, dan menuju keluarga Ning dengan sangat cepat. Dia benar-benar melarikan diri. Pada saat Yu Liming meninggal, dia sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, dan tanpa ragu-ragu, dia segera melarikan diri dari kota Kaisar Es tanpa berani berlama-lama sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke arah Xi Yan, yang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia tidak tahu bahwa Xi Yan juga berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Ning Dukuan melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan istana tuan kota menjadi sunyi lagi. Xi Yan duduk di tanah, wajahnya berkerut, matanya merah padam, napasnya menjadi semakin berat, tubuhnya sangat gemetar, dan dia mencoba miliknya, terbaik untuk menekan kekuatan di titik akupunkturnya. Surge, tidak lagi mampu melawan. Meskipun Basten memiliki kekuatan prajurit tingkat 2 dengan bantuan darah dewa, dia tidak dapat mengejar Ning Dukuan. Dia prihatin dengan kondisi Ba Fei. Setelah Ning Dukuan pergi, dia sedikit tenang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kondisi adiknya. Basten turun dari langit dan mengulurkan tangan untuk merasakan napas Ba Fei, dan menemukannya seluruh tubuh membeku. Saya merasa sedikit nyaman, mengetahui bahwa Xi Yan lah yang seharusnya mengambil tindakan. Keempat gadis Bing Qingtong menghela nafas lega ketika mereka mengetahui bahwa Ning Dukuan telah pergi. Mereka berdiri dari tanah satu persatu dan bergegas ke Xi Yan. Ada apa dengan dia? Han Cui memandangnya dari jauh dan berseru, sepertinya kondisinya sangat buruk. Sepertinya dia dalam keadaan obsesif. Apa yang harus kita lakukan? Bing Qingtong, Suang Yusu, dan Leng Danxing tampak khawatir dan ingin pergi ke sana dan melihat lebih dekat, tetapi begitu mereka mendekat, binatang hantu, Ibel 15 perang, dan Raja Monster dan Serangga semuanya menunjukkan tatapan tajam dan aura ganas. Mereka dilepaskan dari tubuh binatang hantu, Ibel 15 perang, dan ulat sutra pemakan emas, seolah memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Wanita-wanita ini juga telah melihat kemampuan serigala hantu, Ibel 15 perang, dan Raja Monster dan Serangga. Di bawah penampilan mereka yang tidak baik, masing-masing dari mereka merasa cemas di dalam hati, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menonton dari kejauhan, tidak berani pergi dengan gegabah. Xi Yan terlalu dekat untuk menghindari serangan gila hantu dan Ibel 15 perang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dilihat dari penampilannya, dia pasti berada dalam banyak masalah. Bing Qingtong sangat cemas dan berkata dengan panik, Basten, kamu kenal dia, tahukah kamu apa yang terjadi padanya? Dia pikir Basten dan Xi Yan sudah saling kenal sejak lama. Basten tersenyum pahit, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya, aku sudah lama tidak mengenalnya. Yah, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasinya, kalau tidak aku pasti akan membantunya, tapi sekarang, saya juga tidak tahu. Begitu kata-kata ini keluar, Bing Qingtong dan yang lainnya tampak panik, menjadi semakin bingung. Pada saat ini, 3 aura yang sangat kuat tiba-tiba datang dari atas kota Kaisar Es. Ketiga aura itu terbang jauh, semakin dekat ke rumah tuan kota. Wajah cantik Bing Qingtong berubah, dia segera menjadi gugup, dan berseru seorang master akan datang. Suang Yusu, Han Cui, Leng Danxing, dan Basten tiba-tiba menatap ke langit, memadatkan kekuatan mereka lagi, dan siap menghadapi musuh kapan saja. Sekarang Xi Yan dalam kondisi yang buruk, dan Ibel 15 perang, Ibel 15 hantu, dan Raja Monster semuanya perlu melindunginya. Jika seseorang datang dengan niat jahat saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Bing Qingtong gugup. Pancaran cahaya yang menyilaukan, seperti meteor yang jatuh, terbang turun dari kehampaan kota Kaisar Es dan jatuh ke rumah tuan kota pada saat yang bersamaan. Bergsen, Bedi, Bes. Bing Qingtong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan berkata dengan sungguh-sungguh semuanya, mengapa kamu datang ke kota Kaisar Es kami? Mereka yang turun dari langit tidak lain adalah keluarga Bergsen dari keluarga Oke, serta saudara laki-laki Bes dan Bedi dari keluarga Banner. Bersama mereka, ada Kai serta saudara laki-laki Lauri dan Lauren. Begitu saudara laki-laki Kai, Lauri, dan Lauren mendarat di tanah, mereka segera bergegas ke Xi Yan karena terkejut dan berteriak keras. Xi Yan, kamu memang telah datang ke tanah kami di Tiongkok. Kamu belum pernah datang ke kota Bai di kami. Memang benar. Kai tersenyum genit, lengan bajunya berkibar, dan matanya yang indah bersinar. Bos Xi Yan, haha, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Hebat, kupikir butuh 10 atau 8 tahun bagimu untuk datang ke sini, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Saat kamu datang ke tanah kami di Tiongkok,
saudara-saudara kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Hei, apa yang kamu lakukan? Sebelum dia mendekat, aura penghancur tiba-tiba keluar dari Ibel 15 perang. Ekspresi Kai, Lauri, dan Lauren semuanya berubah. Saat berikutnya, Bergson, Bedi, dan Bes juga muncul dan berdiri di depan Kai, Lauri, dan Lauri dengan ekspresi serius, menyuruh mereka untuk tidak berada di sana menutup. Bergson, Bedi, dan Bes semuanya sangat ahli dalam berkultivasi. Mereka bisa melihat sekilas bahwa Si Yan dalam kondisi buruk, dan aura yang dipancarkan oleh Ibel 15 perang sangat tidak baik menderita. Itu adalah bencana yang tidak terduga, jadi saya buru-buru menghentikannya terlebih dahulu. Kamu, Bing Qingtong terkejut dan menatap pengunjung itu dengan tatapan kosong, apakah kamu datang ke kota Kaisar Esku karena Si Yan? Bergson, Bedi, dan Bes mengangguk bersama dengan senyum di wajah mereka. Bedi menjelaskan selama racun magelap, Si Yan menyelamatkan nyawa Lauri dan Lauren. Saya tahu bahwa dia tampaknya terkait dengan keluarga Ning. Saya punya sebuah dendam, dan aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi aku datang untuk melihat apa yang terjadi di sini. Rumah tuan kota sangat dingin, dan banyak bangunan yang terbuat dari es dan batu runtuh. Sekilas terlihat jelas bahwa perang baru saja terjadi di sini. Jadi kamu di sini untuk membalas budinya. Bing Qingtong menghela nafas lega dan menjelaskan sambil tersenyum. Ningdukuan baru saja pergi. Jika kamu bisa datang lebih awal, mungkin Ningdukuan tidak akan bisa pergi. Ah, Bergson berseru pelan, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Kota Es, kamulah yang mengusir Ningdukuan dari kota Kaisar Es. Saya tidak menyangka kota Kaisar Es memiliki sarana seperti itu. Tampaknya kita semua meremehkan kemampuan penguasa kota Es. Bukan aku. Bing Qingtong menggelengkan kepalanya, menunjuk Si Yan dengan tangan kosong, dan berkata dengan lembut, tanpa dia, kota Kaisar Es kita mungkin akan hancur. Mata Bergson menjadi lebih tercengang, dan cahaya di matanya bersinar. Maksudmu, itu semua karena Si Yan? Iya, Bing Qingtong mengangguk. Saat ini, bahkan Bedi pun terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dengan takjub dan menghela nafas. Ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan. Saya tidak menyangka anak ini begitu luar biasa. Sepertinya kita telah melakukan tindakan yang tidak perlu. Haha, mata air Ningdu ada di Istana Surgawi. Kekuatannya juga berperingkat tinggi, tapi kali ini dia menderita kekalahan di kota Kaisar Esmu, yang sungguh mengejutkan. Saudaraku, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa metode anak ini aneh dan tidak bisa dijelaskan, dan dia jelas tidak sebanding dengan anak kecil biasa. Apakah kamu percaya sekarang? Bes berkata sambil terkekeh. Bedi mengangguk pelan, aku sangat percaya sekarang. Terima kasih sudah datang. Meskipun masalah ini telah berakhir untuk saat ini, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih. Bing Qingtong ragu-ragu dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Bergson tampak sedikit malu, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum kering, Tuan Kota Es, sama-sama, kami datang ke kota Kaisar Es hanya karena Si Yan, ya, itu bukan karena kami menerima panggilan dari Jenderal Aliansi, jadi. Bing Qingtong sangat bijaksana dan secara alami memahami arti kata-katanya. Setelah mendengar kata-katanya, dia masih berkata itu sama untuk Si Yan. Saya akan berterima kasih atas namanya. Bergson, Bedi, dan Bas semuanya tercengang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apa artinya ini? Apa hubungannya masalah Si Yan dengan dia? Kami di sini untuk membantu Si Yan, bukan untuk membantunya di kota Kaisar Es. Mengapa dia harus mengatakan ini atas nama Si Yan? Ketiga Bergson bingung. Bing Qingtong tersenyum acuh tak acuh tanpa menjelaskan. Kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit khawatir, lihat kondisi Si Yan dan lihat apakah ada bahaya. Setelah dia menghabisi Yu Liming, dia menghabisi jiwa Yu Liming, dan kemudian dia menghabisi jiwa Yu Liming, menjadi seperti ini, dan kami mengkhawatirkannya. Bunuh Yu Liming. Monster Yu. Bergson tercengang, dan berbicara lagi dengan rasa tidak percaya Yu Liming yang berada di alam surga ketiga. Apakah itu dia? Bing Qingtong mengangguk. Bergson terdiam, matanya bersinar, menatap Si Yan dalam-dalam. Bedi dan Bes membuka mulut mereka dengan wajah ngeri dan menatapnya tak percaya. Apakah bos Si Yan sudah begitu menakutkan? Lauri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, dengan ekspresi yang sangat indah seolah-olah dia baru saja disambar petir, dan berseru, ini terlalu gila, bukan? Kita juga tahu bahwa bos Si Yan sangat luar biasa. Selama racun magelap, dengan budidayanya di alam nirvana, para prajurit surgawi yang dia bunuh hanya bisa melarikan diri, tetapi dia bisa menghabisi para prajurit di alam surga ketiga. Bukankah itu terlalu menakutkan? Ketiga gadis itu, Bing Qingtong, Suang Yuzu, dan Leng Danxing, melihat ekspresi mereka dengan mata tertunduk ke lantai. Entah kenapa, mereka merasa bangga di dalam hati. Inilah pria yang kami pilih, dia sangat luar biasa.
Ketiga gadis itu diam-diam berpikir bahwa mereka semua makmur, dan merasa bahwa mereka secara alami bangga, seolah-olah apapun yang bisa dilakukan Si Yan, tidak peduli betapa sulit dipercayanya, adalah normal. Apakah dia telah diracuni? Bergson terkejut sesaat, lalu bereaksi dan mengerutkan kening. Ning Dukuan adalah ahli keterampilan racun, begitu pula Yu Liming. Keduanya sangat pandai menggunakan racun dan dapat menggunakan racun dalam pertempuran, racun menembus ke dalam tubuh lawan tanpa ada yang menyadarinya. Jika Si Yan bertarung dengan Yu Liming, dia pasti akan diserang oleh racun tersebut. Mungkinkah kondisinya saat ini disebabkan oleh serangan racun? Ketika dia mengatakan ini, mata semua orang berbinar dan mereka semua setuju dengan pernyataannya dan mengangguk. Apa yang harus kita lakukan jika kita benar-benar diracuni? Lauri menggaruk kepalanya, Bos Si Yan sekarang memiliki begitu banyak benda asing ganas yang menatapnya. Bahkan jika kita ingin membantunya, kita mungkin tidak dapat melakukannya. Juga, kalau begitu Yu Liming dan Ning Dukuan adalah ahli racun, dan tidak mudah untuk menghilangkan racun yang mereka keluarkan. Benar, Bergson merenung sejenak, saya memiliki ramuan pemurni di sini, yang dikatakan mampu mendetoksifikasi semua jenis racun. Mungkin saya bisa mencobanya, tetapi saya harus dekat dengannya terlebih dahulu. Tapi pil pemurni roh yang dimurnikan oleh Sekte Lingbao. Itu adalah ramuan tingkat suci yang disempurnakan oleh Sekte Lingbao, pil roh murni. Bergson tersenyum ringan, kai kecilku berhutang budi pada anak ini. Meskipun pil roh murni ini sangat berharga, aku memberikannya kepada anak ini. Aku bersedia, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mendekatinya sekarang. Bahkan Bergson sangat takut dengan aura yang memancar dari Ibel 15 perang dan binatang hantu. Dia tidak berani bergerak gegabah di bawah tatapan kedua benda asing tersebut. Tepat ketika semua orang menemui jalan buntu, Si Yan, yang memiliki mata merah, sadar sebentar dan berteriak tolong beri Ba Fei pil roh murni dulu. Saya tidak diracuni. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, dan jangan khawatirkan aku masih harus mengatasi kelainan pada tubuhku. Apakah Anda menyelesaikannya sendiri? Bing Qingtong tampak cemas. Dia bertanya dengan cemas apakah akan ada masalah. Bagus. Sambil mengertakkan giginya, Si Yan mendengus, lalu menatap Bergson dan berkata, tolong berikan Ba. Pil pemurni roh terlebih dahulu. Maaf mengganggumu. Bergson tertegun dan menoleh ke sampingnya, siapa Babao? Adikku, kata Barsten buru-buru dengan wajah bahagia. Bergson mengangguk, dan segera mengeluarkan pil roh murni dan menyerahkannya kepada Barsten. Ambil saja dengan air es. Terima kasih. Barsten khawatir dengan kondisi adiknya. Setelah mendapatkan pil roh murni, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mulai membantu detoksifikasi balai. Qingtong, aku tidak bisa bergerak untuk saat ini. Pindahkan aku ke ruang samping, yang tadi malam. Si Yan berteriak pelan. Wajah Bing Qingtong memerah, dia bersenandung seperti nyamuk, dan buru-buru berjalan ke arahnya. Leng Danxing dan Suang Yuzu tertegun sejenak, lalu melangkah maju dan berjalan ke arahnya bersama. Raja Ibel 15 perang, hantu, dan serangga menerima pesannya. Kali ini, mereka tidak menghentikannya. Mereka membiarkan ketiga wanita itu mendekatinya. 6 tangan kecil, secerah salju, terulur, menopang bahu dan pinggangnya, dan membawanya ke ruang sayap yang absurd tadi malam. Guili, Raja Monster dan serangga mengikuti dan mengikuti. Mata indah Han Cui dipenuhi dengan kilauan, dia ragu-ragu sejenak, lalu wajahnya memerah dengan tenang, dan dia berjalan menuju sayap. Bergson, Bedi, dan Bes semuanya tercengang. Jin Dai memandang mereka dengan heran, dan matanya perlahan menjadi aneh. Orang-orang ini semua mendengar dengan jelas apa yang Si Yan memanggilnya sebelumnya, Qingtong. Nama penuh kasih sayang ini tampak cukup ambigu ketika dia mengatakannya dari mulutnya. Penguasa kota-kota Kaisar Es tidak memarahinya tetapi menyetujuinya dengan wajah memerah. Sepanjang waktu, Bing Qingtong selalu menjaga kebersihan dirinya, dan selalu memberi kesan dingin kepada orang lain. Dia tidak pernah memiliki sikap yang baik terhadap pria, selama bertahun-tahun. Tidak ada rumor tentang Bing Qingtong, yang menunjukkan bahwa dia sangat mencintai diri sendiri dalam hal ini. Tapi Si Yan memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga tersipu dan terlihat sedikit bahagia. Orang normal manapun pasti mengira bahwa hubungan keduanya ambigu. Segera, di antara Bing Qingtong, Suang Yuzu, dan Leng Danxing, dengan dukungannya, Si Yan menghilang dari bagian ini. Bergson, Bedi, dan Bes saling memandang dengan heran. Setelah beberapa saat, mereka semua menggelengkan kepala dengan aneh. Pikiran mengalir di benakku. Bos Si Yan benar-benar kuat. Saya sangat terkesan. Lauri tiba-tiba memujinya, dengan ekspresi iri di wajahnya. Tidak lama setelah tiba di kota Kaisar Es, dia benar-benar terhubung dengan penguasa kota Es. Metode seperti itu sangat mengesankan. Terkejut. Saya mengagumi Bos Si Yan lebih dari kekuatannya. Lauren mengangguk berulang kali, seolah dia berbicara dalam hatinya.
Kei Yi mendengus dan berkata dengan dingin, laki-laki sebenarnya tidak memiliki barang bagus. Adik, apa hubungan antara Si Yan dan Tuan Kota Bing? Bergson ragu-ragu, tanya Basten sambil mengerutkan kening. Basten, yang mengambil pil roh murni darinya, tersenyum lebar. Hei, seperti yang Anda duga, Penatua Suang dan Penatua Leng juga sangat dekat dengan saudara Si Yan. Anda semua mengerti. Bergson, Bedi, dan Bes sangat terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, bahkan Penatua Suang dan Penatua Leng. Itu dia. Barsten mengangguk setuju. Orang ini memang cukup kuat. Bergson menghela nafas dan menggelengkan kepalanya memuji. Orang menyebalkan ini. Kai mengertakkan gigi. Dia tidak bisa berhenti bersenandung. Kemarahan melonjak di matanya yang indah. Si Yan duduk bersila, tidak bergerak, dan mengertakkan gigi dan berkata, menjauhlah dariku. Jangan dekat-dekat denganku. Jangan biarkan orang luar masuk ke sayap ini. Setelah beberapa saat, mungkin aku tidak akan melakukannya. Bisa mengendalikan diri, kamu harus siap mental. Tidak bisa mengendalikannya, apa maksudmu? Bing Qingtong bertanya dengan hampa. Seperti tadi malam. Dengan baik, wajah keempat wanita itu tiba-tiba memerah, dan tubuh halus mereka sedikit gemetar. Si Momo menjauh darinya, diam-diam berharap di dalam hatinya, dan menatapnya dengan mata bersinar, tak tergoyahkan. Di bawah tatapan keempat wanita itu, Si Yan perlahan menutup matanya, dan tubuh agungnya tiba-tiba bergetar. 720 titik akupuntur di tubuhnya tampak seperti dunianya sendiri. Melihat ke dalam, dia dapat dengan jelas melihat setiap titik akupuntur. Ada topan besar yang berputar-putar dengan ganas. Topan tersebut dibentuk oleh kekuatan negatif yang kuat dan berlapis-lapis. Ia berputar dengan sangat cepat. Sambil berputar, jejak emosi negatif dibuang dan dialirkan dari setiap titik akupuntur ke dalam hatinya. Seluruh energi Yu Liming terisi di tengah topan. Saat siklon berputar, esensinya terbagi menjadi 3 nafas berbeda, salah satunya adalah kekuatan negatif. Terkondensasi pada kekuatan negatif yang membentuk topan. Biarkan siklon di setiap titik akupuntur berkembang secara bertahap. Nafas lainnya adalah emosi negatif, yaitu fluktuasi kesadaran yang terjadi sebelum seseorang dilahirkan. Ada derivasi negatif dari 7 emosi dan 6 keinginan, yang diperkuat sebelum kematian. Ia melekat pada intisari dan tersedot ke dalam titik akupuntur. Pada saat ini, ia dikeluarkan dari intisari dan titik akupuntur dibersihkan terlebih dahulu. Ada jenis lain, yaitu kekuatan misterius yang memberinya manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Ini secara bertahap dibentuk oleh pemurnian tinggi dari siklon. Ia disimpan sedikit demi sedikit di tengah siklon, seperti gumpalan cahaya listrik murni untuk sementara terkurung oleh topan. Terserap kuat di jantung topan. Saat topan dimurnikan, kekuatan misterius secara bertahap meningkat, tetapi semuanya tenggelam ke dalam pusat topan. Esensinya terbagi menjadi 3. Emosi negatif tidak dapat membentuk kekuatan, tetapi hanya semacam kesadaran negatif yang dihilangkan terlebih dahulu. Kekuatan negatif yang tersisa mengembun dengan siklon itu sendiri, meningkatkan kecepatan siklon dan menambah misteri. Pemurnian kekuatan alien. Ada 720 titik akupuntur di tubuh, dan proses pemurnian yang sama terjadi di setiap titik akupuntur. Selama proses ini, karena peningkatan kekuatan negatif secara bertahap, siklon menjadi semakin besar. Seperti tornado yang ganas dan tidak teratur, ia meluas begitu cepat hingga melebihi kapasitas titik akupunturnya. Saat topan meningkat di setiap titik akupuntur, titik cahaya ledakan yang tak terhitung jumlahnya terpancar. Ketika titik cahaya itu meledak, lubang Si Yan sangat menyengat seperti ditusuk dengan kebencian oleh jarum baja. Rasa sakit seperti ini langsung menjalar ke saraf dan menyebar ke seluruh tubuh sehingga sulit untuk ditekan. Titik akupunturnya seperti semrawut, tidak ada sinar matahari yang terlihat, hanya kabut putih di mana-mana. Ketika siklon meluas, siklon putih terisi penuh, dan siklon terus mengembang. Titik akupuntur tampak bengkak, dan rasa sakitnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Titik akupuntur memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Perlu sedikit perluasan. Jika lubang tiba-tiba membengkak karena angin topan, bisa langsung meledak. Ini mirip dengan kelompok esensi cahaya prajurit. Itu perlu dipadatkan dan diperluas sedikit demi sedikit, dan itu tidak dapat dicapai dalam semalam. Jika tidak, kelompok cahaya energi halus akan meledak dan seluruh budidaya akan hancur. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menekan kecepatan topan, mengertakkan gigi dan bertahan, untuk mencegah kekuatan negatif dilepaskan terlalu cepat, menyebabkan titik akupuntur di sekujur tubuhnya meledak. Kesadaran spiritual berubah dalam ribuan cara dan terbang keluar dari lautan kesadaran satu demi satu. Mengebor ke setiap titik akupuntur, pikiran, energi, dan kesadaran terkonsentrasi tidak seperti sebelumnya, dan emosi negatif ditekan secara paksa agar tidak merusak hati. Terlepas dari rasa sakit yang menyengat pada tubuh fisik, kesadaran terbagi menjadi 720 bagian, dan situasinya dikendalikan di setiap titik akupuntur.
Di bawah kendali penuhnya, kecepatan perluasan topan diperlambat sedikit demi sedikit. Kecepatan pemurnian kekuatan misterius di pusat topan di setiap titik akupuntur juga dikontrol dan dibatasi pada tingkat yang sedikit lambat. Kesadarannya terbenam dalam titik akupuntur, dan dia sepertinya telah memasuki dunia kecil yang berbeda. Di dunia ini, tidak ada matahari, bulan, dan bintang. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada bunga dan pepohonan antara langit dan bumi, yang ada hanyalah ruang kosong dan putihnya yang luas. Saya tidak dapat merasakan vitalitas apapun, dan kesadaran saya akan terpengaruh oleh emosi negatif. 720 titik akupuntur setara dengan 720 ruang berbeda. Di setiap ruang, perubahan luar biasa terjadi. Titik cahaya aneh meledak, kekuatan negatif meningkat, dan kekuatan misterius dimurnikan dan dibentuk. Ini adalah proyek yang sangat besar, dan dia tidak pernah memperhatikannya secara normal. Kali ini, dengan masuknya kesadaran spiritualnya, dia menyadari betapa misteriusnya roh bela diri misterius ini. Andalkan titik akupuntur di seluruh tubuh untuk memperluas titik akupuntur. Ia membentuk dunianya sendiri, memadatkan kekuatan negatif ke dalam tungku, menyerap esensi dan memisahkan kekuatan negatif, emosi negatif, dan kekuatan misterius seperti itu. Metode mengatasi langit dan bumi seperti itu tidak pernah terdengar, dan tidak pernah disebutkan oleh siapapun pejuang. Dalam ingatannya, tidak ada roh bela diri yang diketahui bisa mencapai ketinggian seperti itu. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Apa kumpulan darah itu? Kekuatan di kumpulan darah. Betapa ajaibnya hal itu menyebabkan perubahan seperti itu pada tubuh saya. Dia tiba-tiba teringat pada gua tempat dia pertama kali datang ke dunia ini. Samar-samar, dia teringat keajaiban memasuki dunia ini lagi, dan selalu merasa bahwa itu semua berhubungan dengan cincin dan genangan darah. Membawa jiwanya dari satu dunia ke dunia ini. Apakah kumpulan darah dan cincin pola darah ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan semua lapisan masyarakat? Serangkaian pemikiran terlintas di benak saya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan ekspansi topan telah meningkat lagi. Saya terkejut, dan buru-buru memadatkan kesadaran saya ke satu titik, berkonsentrasi melanjutkan proyek yang belum selesai. Waktu berlalu, dan dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia tiba-tiba menemukan topan di 720 titik akupuntur. Kecepatan ekspansi perlahan melambat. Dia menyerap semua esensi dari Yu Liming dan memurnikannya untuk waktu yang lama tampaknya lebih dari separuhnya telah dikonsumsi. Santai sedikit. Namun, setelah bersantai sejenak, emosi negatif di hati saya tiba-tiba tersulut, dan nyala api berkobar. Lautan api masuk dan langsung menenggelamkannya. Mata yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Mata panas dan tak ada habisnya. Tubuh halus Bing Qingtong bergetar, batu giok putih berlemak di bawah pakaiannya bersinar sangat kemerahan, dan dia menjerit malu-malu. Dia berbisik dia melakukannya. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan di sini? Leng dan Xing tersipu. Dia mengerutkan kening dan menatap Han Cui. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menahannya. Kita semua bersaudara. Saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk membantu Anda. Mata indah Han Cui bersinar dengan cahaya aneh, dan dia menggigit bibir gioknya dan berkata dengan malu-malu. Tidak perlu Leng dan Xing mendengus. Han Cui memelototinya, menolak untuk pergi, dan berkata dengan wajah merah, setiap orang harus berbagi hal-hal baik bersama-sama, aku. Aku hampir membuat terobosan dalam keterampilan Ais Jade. Untuk menunjang dunia budidaya, silakan mengunjungi website atau toko buku pertama yang membeli VIP Dewa Kematian. Di ruang sayap, Si Yan sedang duduk di tanah dengan ekspresi serius, bernapas dengan teratur tetapi terbuka. Demikian pula, 4 benda keton putih tanpa cacat juga tersebar di sampingnya. Mereka semua menyilangkan kaki, menutup mata dan mengatur napas, diam-diam memadatkan kekuatan misterius yang telah mereka peroleh. Ada 5 benda, dengan cahaya aneh berkilauan mengalir di dalam tubuhnya. Kumpulan cahaya melilit tubuh seperti ular listrik, melakukan transmisi dan kondensasi energi. Di dada Si Yan, sedikit cahaya bintang seterang permata, bersinar sangat terang hingga benar-benar menutupi batu penerangan di ruangan itu. Dalam Star Martial Spirit, bintang-bintang bersinar terang, dan kekuatan misterius terus berkumpul pada sebuah bintang kecil. Setelah menyerap banyak kekuatan misterius, bintang kecil itu mulai mengumpulkan energi panas dari esensi matahari yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kekuatan panas untuk menempel pada bintang satu per satu, menjadi semakin kuat. Entah berapa lama, tapi bintang kecil itu menjadi seperti bola api yang panas. Inti dari matahari meledak di dalamnya. Setelah setiap ledakan, bintang kecil itu sepertinya mengalami perubahan, yang sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Api inti bumi dalam cincin pola darah sepertinya telah menyadari sesuatu yang aneh, dan itu juga memancarkan esensi matahari yang telah diserapnya dan dituangkan ke dalam jiwa bela diri bintang. Waktu berlalu dengan tenang. Malam memudar dan matahari terbit. Ketika sinar matahari pertama menyinari kota Kaisar Es, Si Yan, yang telah lama duduk dengan acuh tak acuh,
tiba-tiba melepaskan sinar matahari yang terik dari dadanya. Sinar matahari tiba-tiba menghasilkan daya isap yang kuat. Dengan dia sebagai pusatnya, cahaya matahari di langit seolah ditarik ke bawah, menembus dinding batu es, dan menyinari sayap kecil ini. Pancaran cahaya matahari langsung menyinari tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Cahaya matahari yang tersebar seolah-olah menyatu dalam sebuah corong, dan berubah menjadi tandan, satu demi satu, sedikit demi sedikit, semuanya disuntikkan ke dalam tubuhnya. Dadanya menjadi panas, dan titik cahaya bintang panas berubah menjadi miniatur matahari, terus-menerus menyerap cahaya matahari yang jatuh dari langit, seperti anak rakus, berusaha mati-matian untuk menghisap susu. Bintang-bintang api yang bermutasi dari Star Martial Spirit terbakar dengan ganas dan secara bertahap tumbuh lebih besar, membanjiri titik-titik cahaya kecil. Setiap kali sinar matahari diserap, bintang-bintang yang berapi-api itu membesar. Setelah 1 menit, energinya menjadi lebih kental dan murni. Lambat laun, pemandangan langka muncul di atas kota Kaisar Es. Matahari terbit sepertinya hanya ditujukan ke rumah Tuan Kota, dan sinar matahari hanya terfokus pada rumah Tuan Kota. Tepatnya, itu diproyeksikan ke ruang sayap di Istana Tuan Kota. Sinar matahari di atas rumah Tuan Kota sangat menyilaukan dan sangat panas, dan mereka yang terkena sinar matahari bahkan tidak dapat membuka mata mereka. Sinar matahari yang murni menembus penghalang es dan batu di sayap dan berubah menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak seperti lingkaran cahaya yang menyebar di belakang dewa ditarik oleh suatu kekuatan, dipadatkan menjadi satu titik, dan menyatu pada satu orang. Banyak prajurit terampil di kota Kaisar Es memandang ke atas ke dalam kehampaan dan memandang ke arah matahari yang sangat terik dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Di Istana Tuan Kota, Bergson, Bedi, dan Bes, 3 orang yang berpengalaman dan berkuasa, juga tercengang. Mereka menatap matahari abadi yang tergantung di langit, menyaksikannya melepaskan sinar matahari yang jauh lebih panas dari biasanya kehilangan sesaat, pikiran berkecamuk di benakku. Ini dia. Bedi tertegun lama, tubuhnya terguncang, dan tiba-tiba dia bergumam tidak yakin mungkinkah ini tubuh agama Dewa Cahaya yang mandi matahari. Tubuhnya bermandikan sinar matahari. Orang kuat dari Sekte Guangming yang berspesialisasi dalam seni matahari api. Ketika terobosan dicapai dalam seni matahari api, cahaya matahari akan jatuh dari 9 langit akan menyinari seluruh tubuh, seperti sedang berjemur. Sungguh ajaib. Semakin tinggi level terobosan pamungkas, semakin banyak sinar matahari yang dapat dipadatkan oleh tubuh sinar matahari. Mandi di bawah sinar matahari. Mata Bergson berbinar, dan dia juga bereaksi. Dia melihat ke kehampaan untuk beberapa saat, dan tiba-tiba mengangguk dengan tegas, berkata ya. Ini adalah terobosan ekstrim dari seni matahari api dari Dewa Cahaya Sekte. Alam tinggi melibatkan kekuatan matahari, dan tubuh yang bermandikan sinar matahari terbentuk secara alami. Aku ingat, Lauri menamparkan kepalanya dan berteriak selama racun magelap, orang-orang dari kultus Guangming mengatakan bahwa Si Yan adalah anggota sekte mereka. Tampaknya Zhao Feng benar-benar tidak melakukannya. Omong kosong. Tapi, kapan saya berada di miasma kabut maik gelap, saya hanya melihatnya melakukan seni bintang, tetapi dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda memahami seni matahari api. Pernahkah kamu melihatnya menggunakan Star Art? Bedi sepertinya teringat sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Lauri dan Lauri mengangguk bersama, dan Lauri berkata dia juga melepaskan panah bintang 7. Panah bintang 7 sangat terkejut dan bergumam hanya dengan sedikit keberhasilan dalam seni bintang dia dapat menggunakan panah bintang 7. Karena dia dapat melepaskan panah bintang 7, bagaimana dia bisa menarik matahari? Ini sepertinya agak tidak masuk akal. Mengapa ini tidak masuk akal? Lauri tampak bingung. Dalam kultus Guangming, secara umum, orang-orang percaya mempraktikkan teknik matahari api, teknik bulan perak, dan teknik bintang. Ketiga teknik ini adalah dasar dari kultus Guangming, dan setiap teknik dibagi menjadi banyak bidang. Dalam kultus Guangming itu, baik penganut maupun tetua sekte akan memilih satu metode untuk berlatih, dan mereka hanya akan memilih satu metode. Bes mengerutkan kening, merasa sedikit bingung. Tidak bisakah kamu berlatih 2 seni sihir sekaligus? Seni matahari api, seni bulan perak, dan seni bintang masing-masing menyerap energi matahari, bulan terang, dan bintang-bintang. Jika para prajurit dari Sekte Dewa Cahaya mempraktikkan kedua teknik tersebut pada saat yang sama, mereka tidak hanya akan tidak dapat mempraktikkan teknik apapun hingga tingkat yang mendalam, mereka juga akan melakukannya. Kekuatan bertabrakan, mengakibatkan kematian yang kejam. Oleh karena itu, meskipun ada banyak master di kultus Guangming, mereka hanya mempraktikkan satu jenis teknik dan tidak akan mengacaukan sekitar. Bes mengangguk. Masih ada pengecualian. Bedi tampak aneh. Bes tertegun sejenak, lalu tubuhnya bergetar, dan dia berkata dengan ngeri, saudaraku, apa maksudmu? Bedi mengangguk, ragu-ragu sejenak, lalu berkata pemimpin agama Dewa Cahaya dapat menggabungkan seni matahari api, seni bulan perak, dan seni bintang menjadi satu tubuh, dan dapat menyerap energi matahari,
energi matahari, dan energi matahari, bulan cerah, dan bintang-bintang pada saat bersamaan. Menggabungkan ketiganya, metode rahasia yang menggabungkan keterampilan ini akan selalu diketahui hanya oleh pemimpin kultus Guangming saat ini. Dia adalah murid langsung dari pemimpin kultus Guangming. Penerus berikutnya yang ditunjuk. Lauri hampir melompat dan menggelengkan kepalanya berulang kali, sepertinya dia tidak dapat mempercayainya. Kei Yi, yang selama ini diam, menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata dengan lembut, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Xian belum pernah ke tanah kami di Tiongkok, dan dia tidak mengenal kultus Guangming sama sekali, ketika dia berada dalam racun magelap. Pada saat itu, bahkan teknik rahasia seni bintang, panah bintang 7, diajarkan kepadanya oleh Zhao Feng. Jika dia adalah murid langsung dari pemimpin kultus Guangming, dia akan melakukannya tidak pernah tahu apapun tentang teknik rahasia kultus Guangming. Saat dia mengatakan ini, Bes dan Bedi semakin bingung. Jika itu masalahnya, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Wajah Bergson sedikit berubah, dia secara tidak sengaja menemukan cara untuk mengintegrasikan seni matahari dan seni bintang menjadi satu. Ini bukan ajaran pemimpin kultus Guangming, adalah pemahamannya sendiri. Bes dan Bedi semuanya tercengang. Ini bahkan lebih mustahil. Metode rahasia yang menggabungkan ketiga teknik selalu menjadi rahasia paling misterius dari agama Dewa Cahaya. Kecuali pemimpin saat ini, tidak ada orang luar yang akan mengetahuinya. Jika metode rahasia ini begitu mudah, saya memahami bahwa kultus cahaya tidak lagi menganggap metode rahasia sebagai rahasia yang paling penting. Bes menggelengkan kepalanya dan tidak dapat mempercayai pernyataan Bergson. Selain kemungkinan itu, saya benar-benar tidak tahu kemungkinan lain apa yang ada. Bergson tampak rumit dan merenung sejenak sebelum menghela nafas. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dia katakan setelah dia keluar. Setiap orang memiliki wajah yang aneh dan menunggu dengan tenang di rumah Tuan Kota. Mata mereka penuh keanehan dan mereka melihat jauh ke arah rumah Tuan Kota. Di ruang sayap, sinar matahari berangsur-angsur menghilang dari sinar teriknya, menghilang satu persatu di dalam tubuh batu. Ketika sinar terakhir dari cahaya matahari yang murni dan berapi-api menghilang, dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya terbangun perlahan. Melihat ke dalam, dia segera menemukan bahwa ada benda ekstra kecil seperti matahari di dalam jiwa bela diri bintang. Bintang tersebut jauh lebih besar dibandingkan bintang lainnya, terus-menerus melepaskan panas dan perlahan menyerap energi cahaya matahari. Di masa lalu, dia terkadang samar-samar merasakan bahwa Star Martial Spirit sepertinya mampu menyerap sebagian kekuatan matahari, tetapi perasaan itu sangat samar, begitu samar sehingga dia mengira itu hanya ilusi. Tapi sekarang berbeda. Dia tidak hanya merasakannya. Dia bisa melihatnya dengan jelas hanya dengan melihat ke dalam. Dia melihat bahwa bintang api terbesar itu memang terus-menerus menyerap energi cahaya matahari. Setiap saat, dia bisa merasakan gumpalan cahaya hangat menembus hatinya. Apakah kamu sudah bangun? Bing Qingtong berpakaian lengkap, mengenakan gaun istana seputih salju. Dia anggun dan anggun. Wajahnya sehalus batu giok, memancarkan kilau menawan, dan kemudian bertanya, apakah Anda dari kultus Guangming? Tidak, Xian menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu mengetahui seni api matahari dan membiarkan matahari menyinarimu? Bing Qingtong terkejut. Han Cui, Bambu Suangyu, dan Leng Danxing, yang semuanya ditutupi pakaian, juga penuh energi dan berseri-seri, menatapnya satu persatu dengan penuh perhatian. Bagaimana kabarmu? Xian tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Dia melihat ekspresi mereka dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Saya pikir, selama Anda memberi saya waktu setengah bulan, saya bisa menerobos ke alam surga ketiga. Bing Qingtong tersenyum cerah dan berkata dengan malu-malu, kekuatan yang mengalir keluar dari Anda akan membuat The Ice Jade skill kami miliki kali ini benar-benar berhasil menembus level pertama. Xian tertegun, mengapa Han Cui juga ada di ruangan ini? Kamu orang menyebalkan. Han Cui tersipu, memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan malu-malu, ketika kamu melakukan sesuatu yang buruk padaku tadi malam, kenapa kamu tidak bertanya? Sekarang kamu mendapat keuntungan, kamu berpura-pura lagi. Sungguh orang yang jahat. Bukan, aku tidak menghitungmu. Bagaimanapun, kamu telah menyakitiku. Ketiga saudara perempuan itu telah melihatnya. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Wajah Xian ditutupi garis-garis hitam. Keterampilan Ice Jade dibagi menjadi 7 ranah, dan setiap level sangat sulit untuk ditembus. Kadang-kadang bahkan jika ranah prajurit menembus suatu level, keterampilan Ice Jade tidak dapat mencapai terobosan. Bing Qingtong dan Han Cui sama-sama berada di tingkat keempat dari keterampilan Giok S. Di alam ini, kedua wanita tersebut telah berada dalam kondisi ini selama lebih dari 10 tahun. Ketika mereka memasuki alam dewa tingkat kedua, keterampilan Giok S tidak ada. Kemudian terjadi terobosan. Namun, kali ini, setelah diberi makan oleh Xian, mereka semua mencapai terobosan pada saat yang sama, mencapai level kelima dari Ice Jade Skill.
Gong Giok Es memiliki ciri khas. Setelah ranah ditembus, Gong Giok Es belum tentu mencapai terobosan, tetapi begitu Gong Giok Es dimajukan, ranah prajurit mereka sendiri akan dengan lancar memasuki ranah kecil. Dengan kata lain, melalui kemajuan Bing Yu Gong ini, Bing Qingtong dan Han Cui akan segera dapat melangkah dari alam surga kedua ke alam terdalam surga ketiga dalam satu gerakan. Leng Danxing dan Suang Yuzu juga mendapat manfaat. Mereka awalnya berada di Bing Yu Gong tingkat ketiga, dan sekarang mereka telah mencapai tingkat keempat. Seperti Bing Qingtong dan Han Cui, mereka juga akan melangkah ke tingkat keempat alam surga kedua. Setelah kematian Yu Liming, energinya dari surga tingkat ketiga diubah dan dibagi menjadi 5 bagian. Satu bagian digunakan oleh Xi Yan untuk membentuk tubuh berjemur, dan 4 bagian lainnya diberikan kepada 4 wanita masing-masing terobosan dalam skill Ais Jade. Kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Xi Yan hampir mati dengan kejam dalam perjalanan yang sulit ini, tetapi setelah mengubah bahaya menjadi keselamatan, 5 orang mendapat manfaat pada saat yang bersamaan. Keempat gadis, Bing Qingtong, Han Cui, Suang Yuzu, dan Leng Danxing, semuanya berseri-seri saat ini, dengan wajah menawan dan mata cerah, membuat orang semakin terpesona. Di ruang samping, Xi Yan juga terkejut dengan perubahan ini dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Di luar, Bergson, Bedi, dan Bes melihat tanda-tanda sinar matahari telah menghilang, dan mereka semua tahu bahwa ruangan itu seharusnya sudah stabil, jadi mereka mau tidak mau mendekat ke area ini. Xi Yan, bos, kamu baik-baik saja sekarang. Sudahlah, bolehkah kami masuk sekarang? Baiklah, bisakah kamu mengambil walimu ini? Di luar sayap, hantu, Ibel 15 perang, dan Raja Monster dan Serangga mengawasi dengan penuh semangat, dan mereka selalu menjaga, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Bergson dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah setelah melihat Ibel 15 perang dan hantu, jadi mereka harus meminta Lauri untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Oh, aku tahu. Xi Yan tersenyum, dan segera memanggil kembali monster hantu dan Ibel 15 perang satu persatu, lalu memasukkannya ke dalam cincin darah, dan kemudian membiarkan mereka masuk. Bergson, Bedi, Bes, Kai dan yang lainnya semuanya tampak aneh setelah memasuki sayap, menatap keempat gadis Bing Qingtong tanpa henti. Keempat gadis Bing Qingtong tampak sedikit tidak nyaman, dan mereka tidak berani saling memandang karena mereka bersalah atas pencuri sesuatu. Adik, kamu benar-benar beruntung. Bes menghela nafas, dengan ekspresi iri di wajahnya. Keempat gadis Bing Qingtong telah terkenal di seluruh aliansi perang sejak lama, tidak hanya karena budidaya mereka, tetapi yang paling penting karena temperamen dan kecantikan mereka yang anggun. Setiap pejuang di aliansi perang kurang lebih menyukai keempat wanita ini punya beberapa ide, tapi sayangnya tidak ada yang bisa menaklukkannya. Tidak lama setelah Xi Yan datang ke Ice Emperor City, dia benar-benar menaklukkan keempat gadis itu sekaligus. Adik, apakah tubuh yang basah kuyup tadi berasal darimu? Bergson tampak serius. Xi Yan tertegun sejenak, lalu mengangguk setelah dia mengetahui apa arti mandi matahari. Kudengar kamu juga bisa menggunakan panah bintang 7. Tahukah kamu cara menggunakan kekuatan bintang? Bergson bertanya lagi. Xi Yan mengangguk lagi, dengan ekspresi bingung di wajahnya, mengapa kamu peduli tentang ini? Ketika Bing Qingtong dan keempat gadis itu mendengar pengakuannya, mata indah mereka bersinar dan tubuh halus mereka bergetar. Sebagai pejuang dari tanah Tiongkok, keempat wanita ini juga mengetahui rahasia kultus Guangming dan misteri perpaduan 3 teknik rahasia. Tahukah kamu bahwa di kultus Guangming, hanya pemimpinnya yang mengetahui metode rahasia menggabungkan seni matahari api, seni bulan perak, dan seni bintang menjadi satu. Bergson menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan dalam setiap periode, hanya ada satu pemimpin dalam kultus Guangming, dan hanya satu pemimpin yang tahu bagaimana mengintegrasikan ketiga teknik tersebut. Hanya ketika para tetua kultus Guangming yakin bahwa pemimpinnya sudah mati hanya dengan begitu pemimpin baru akan dipilih, pergi ke puncak Guangming bersama-sama, dan bekerja sama untuk membuka ruang rahasia puncak Guangming, sehingga pemimpin baru dapat datang ke ruang rahasia untuk mendapatkan rahasia pengintegrasian ketiga teknik tersebut. Xi Yan menggelengkan kepalanya. Setiap generasi, hanya ada satu pemimpin cahaya, dan hanya pemimpin cahaya yang mengetahui rahasia penggabungan ketiga teknik tersebut. Hanya pemimpin kultus cahaya yang dapat memahami rahasia utamanya. Ekspresi Bergson tiba-tiba menjadi serius. Dalam legenda, orang yang mengetahui kemauan seseorang yang menggabungkan kekuatan matahari, bulan terang, dan bintang-bintang dapat menekan para tetua sekte meskipun levelnya sendiri tidak cukup status pemimpin sekte cahaya yang tidak bisa dipecahkan. Maksudmu? Xi Yan tertegun. Mengangguk, Bergson menegaskan bahkan jika pemimpin baru kultus cahaya hanya berada di alam surga, begitu dia dapat mengintegrasikan kekuatan matahari, bulan cerah, dan bintang-bintang ke dalam satu tubuh, dia juga dapat menekan siapapun di dunia, sekte yang mempraktekkan seni matahari api dan bintang. Para tetua Jue dan Silver Moon Jue,
apakah mereka berada di alam surga pertama atau surga ketiga, akan diperiksa dan diseimbangkan. Ekspresi Xian berubah, dan dia menyadari keseriusan masalahnya. Sebuah sekte hanya dapat memiliki satu pemimpin dan satu pemimpin tertinggi. Secara tidak sengaja, dia memiliki Sun Martial Spirit dan Star Martial Spirit. Bukankah dia menjadi pemimpin lain tanpa nama asli di kultus Guangming? Dia tahu persis apa maksudnya. Tempatkan diri Anda pada posisi orang lain, jika dia sekarang adalah pemimpin agama Dewa Cahaya saat ini, dan tiba-tiba mengetahui bahwa ada seseorang di sekte yang dapat menggabungkan tiga teknik menjadi satu seperti dia, dan dapat menggunakan metode ajaib ini untuk menekan kekuatan tersebut, anggota sekte. Semua tetua, tindakan apa yang akan dia ambil? Sepertinya Anda juga menyadari keseriusan masalah ini. Bergson menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, lalu berkata untungnya, hanya kita yang mengetahuinya sekarang, orang-orang dari kultus Dewa Cahaya juga tidak akan tahu. Setelah jeda, Bergson memandangi saudara laki-laki Bedi, Bas, dan Laurie dan berkata, saya pikir saudara Bedi tidak ingin melihat apapun terjadi pada adik lelaki saya. Saya berjanji bahwa saya akan melupakan masalah ini di masa depan dan tidak akan pernah melupakannya, itu. Aku akan mengungkapkannya kepada siapapun. Adapun penguasa kota es dan ketiga tetua, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, jadi. Xian mengerutkan kening. Tentu saja, jika adik merasa itu tidak aman dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghabisi kita semua, ini adalah cara yang paling aman. Bergson tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dalam-dalam, dan berteriak dengan suara rendah. Xian tampak terkejut, lalu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang apakah saya memiliki kemampuan ini. Bahkan jika saya memilikinya, saya tidak akan melakukannya. Bergson, Bedi, dan Bas semuanya adalah orang-orang kuat dengan alam yang maju. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan sulit baginya untuk mencapai semua ini. Aku tahu adik laki-laki itu bukan tipe orang seperti itu. Bergson tersenyum dan terlihat sedikit lebih santai. Jadi, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyembunyikannya, dan jangan pernah membiarkan orang yang tidak dapat dipercaya tahu bahwa kamu bisa menyatu, matahari dan bintang, jika tidak, aku khawatir adikku akan berada dalam bahaya. Di negara bagian mana pemimpin kultus Guangming? Xian mengatakan ini padanya, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi berat. Alam surga kedua dari Dewa Sejati. Bergson tampak kagum. Hati Xian membeku, wajahnya berubah, dan dia mengangguk dalam diam, saya mengerti. Dia sadar diri. Jika orang kuat di tingkat kedua Dewa Sejati bertekad untuk menghancurkannya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia bergabung dengan Ibel 15 perang, hantu, Raja Monster, dan Raja Monster, Api Langit. Pada saat ini, dia diam-diam memutuskan bahwa rahasia ini harus dijaga. Kecuali dia memiliki kekuatan untuk menghadapi pemimpin cahaya, dia tidak akan pernah menunjukkan rahasia memegang kekuatan bintang dan matahari pada saat yang bersamaan, menjadi orang hidup lagi. Mungkin kita terlalu memikirkannya. Bergson melihat bahwa dia tiba-tiba menjadi gugup dan tidak bisa menahan senyum. Pemimpin gereja cahaya selalu membela kekurangannya. Dia memiliki reputasi yang sangat baik dan sangat murah hati. Bahkan mungkin jika dia mengetahui hal ini, dia akan melakukannya. Kita belum tentu menghabisi mereka semua, tapi kita harus hati-hati, adikku, waspadai saja mereka. Keempat gadis itu, Bing Qingtong dan Bing Qingtong, semuanya menyadari keseriusan masalah ini, terdiam satu persatu, dan mulai mengkhawatirkan Xian. Pemimpin kultus Guangming adalah orang kuat yang paling ditakuti di Tiongkok. Selama ratusan tahun, dia telah membuat banyak pejuang takut padanya. Orang seperti ini cukup untuk menghabisi semua makhluk di kota Kaisar Es ini. Jika dia mengambil tindakan, karakter seperti Bergson, Bedi, dan Bes bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Terima kasih telah memberitahuku ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Xian mengerutkan kening dalam-dalam dan menjawab setelah beberapa saat. Baiklah, ayo kita kembali dulu. Dengan adanyamu di kota Kaisar Es, menurutku Ningdukuan tidak akan berani datang lagi. Kali ini Ningdukuan mengalami kerugian, mungkin dia akan mengundang teman dekatnya, dan kita akan menanyakannya saat kita kembali. Baiklah, Tuan Kota Es, sebaiknya Anda memberitahu aliansi umum dengan jelas tentang apa yang terjadi di sini. Jika ada pertempuran lain di kota Kaisar Es, itu mungkin pertempuran antara aliansi kita dan Tiangong. Bergson ragu-ragu sejenak lalu berkata. Xian dan Bing Qingtong mengangguk bersama. Ayo pergi dulu, adikku. Jika kamu pergi ke kota Baidi, kamu harus ingat untuk datang ke pohon oaks kami sebagai tamu. Bergson tersenyum, dan kemudian, terlepas dari apakah Kai mau atau tidak, dia menariknya melewati awan, tidak ada jejaknya dalam sekejap. Bos Xian, ingatlah untuk datang ke rumah Banner. Saudara Laurie juga segera memperingatkan. Xian menjawab sambil tersenyum. Berhati-hatilah dan ingatlah untuk tidak membiarkan orang asing mengetahui bahwa kamu tahu cara memadukan kekuatan matahari dan bintang.
Bus menepuk pundaknya dan berkata selama kamu memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan pemimpin yang ringan hari ini, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya khawatir, saya optimis tentang Anda memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Setelah mengatakan itu, Betty dan Bus juga membawa Laurie bersaudara dan meninggalkan rumah tuan kota bersama. Setengah bulan kemudian, kota Kaisar Es masih tenang. 10 hari yang lalu, 4 orang, Bing Qingtong, Han Cui, Suang Yuzu, dan Leng Danxing, mencapai terobosan satu demi satu di gudang es yang dibangun oleh Xi Yan melalui api hitam es hitam dan Han Cui mencapai tingkat ketiga hubungan spiritual. Di alam ini, Suang Yuzu dan Leng Danxing juga telah memasuki alam surga kedua. Setelah menerobos dunia, Bing Qingtong segera menyampaikan pesan tersebut kepada aliansi umum. Orang yang bertanggung jawab atas aliansi umum sangat bersemangat setelah mendengar bahwa mereka telah memasuki dunia baru. Pertempuran yang direncanakan Tiangong dan aliansi tiba-tiba terhenti karena terobosan Bing Qingtong. Aliansi Zan berjuang keras untuk melindungi kota Kaisar Es, dan bahkan menggunakan kekuatan terkuat dari aliansi Zan untuk melawan Tiangong. Orang yang bertanggung jawab atas Tiangong di sana, melihat kegigihan dan sikap kuat aliansi Zan, mempertimbangkan untung dan rugi, dan akhirnya memperingatkan keluarga Ning untuk tidak bertindak gegabah. Pertempuran yang seharusnya berlangsung akhirnya berakhir. Para pemimpin Tiangong dan Zan Meng tidak tahu diskusi pribadi seperti apa yang mereka lakukan, dan kedua belah pihak berhenti. Setelah mengetahui bahwa kota Kaisar Es aman, saudara Basten dan Bahuo mengucapkan selamat tinggal kepada Xi Yan dan pergi ke rumah leluhur keluarga Ba untuk mencari harta karun keluarga Ba yang mungkin disembunyikan. Xi Yan tinggal di kota Kaisar Es dan membangun gudang es untuk kota Kaisar Es. Dengan bantuan dua tetes kalsedon dingin, kebijaksanaan api dingin es hitam dan Dewa Roh Kudus dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, membuat kedua benda asing ini semakin kuat. Semakin manusiawi, setelah Dewa Roh Kudus menyerap setetes kalsedon dingin, tubuh tulang putih menjadi sebening batu giok, dengan udara dingin yang kuat dan cahaya ilahi yang cemerlang mengalir melaluinya, dia. Api dingin es hitam berputar di sekitar tanah dingin yang pahit, mengisi kembali energi yang sangat dingin, dan mendapatkan kembali kekuatannya dengan sangat cepat. Pada hari ini, keempat gadis Bing Qingtong selesai berlatih di gudang es, dan Xi Yan mengusulkan untuk pergi sebentar, mengatakan bahwa dia ingin pergi ke pegunungan mayat hidup. Bing Qingtong tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berusaha keras membujuknya untuk tetap tinggal. Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama Xi Yan singkat, perasaan mereka terhadap Xi Yan tidak dangkal. Mereka awalnya ingin meninggalkan Xi Yan di kota Kaisar Es dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama Xi Yan menghargainya dan secara terbuka memberitahunya tentang hal itu. Tidak mungkin untuk pensiun di satu tempat. Bing Qingtong dan yang lainnya semuanya berlatih teknik es giok. Kota Kaisar Es dan tempat-tempat dingin yang pahit di sekitarnya adalah tempat harta karun yang paling cocok untuk mereka praktikkan. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka tidak bisa meninggalkan kota Kaisar Es dan pergi bersama Xi Yan, memasuki pegunungan orang mati yang tidak diketahui, dan hanya bisa menyaksikan Xi Yan pergi. Pada saat ini, wilayah mereka telah meningkat pesat, dan aliansi sangat mementingkan mereka. Bahkan jika Ning Dukuan datang lagi sekarang, dengan budidaya wilayah mereka tidak takut akan ancaman dari keluarga Ning. Karena aliansi Zan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka, Tiangong tidak berani melakukan apapun dengan gegabah, jadi Xi Yan tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Dengan sedikit kelembutan, Xi Yan menenangkan emosi keempat gadis itu, dan Xi Yan meninggalkan kota Kaisar Es sendirian dan memulai perjalanan lagi. Dalam perjalanan menuju pegunungan Necronomicon, dia memakan angin dan meminum embun, sambil berlatih keras tentang misteri kekuatan seni bela diri yang telah dia kuasai. Ia rajin mempelajari berbagai misteri yang ia kuasai saat ini, seperti kekuatan negatif, teknik kelahiran kembali yang abadi, jiwa bela diri bintang, segel hidup dan mati, untuk mencapai pencerahan, meningkatkan alamnya kembali, dan benar-benar memasuki ambang batas pencerahan ilahi. Alam tiga dewa selalu menjadi ambang batas bagi para pejuang untuk menjadi yang paling kuat. Memasuki agama tiga dewa juga berarti bahwa seorang pejuang telah melangkah ke alam pejuang yang paling kuat. Untuk mencapai agama tiga dewa, banyak sekali pejuang yang mengejar sulit. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua, Anda dapat memahami misteri kekuatan dan merasakan arti sebenarnya dari alam. Dengan berbagai seni bela diri yang dimilikinya, ia ingin sepenuhnya menguasai arti sebenarnya dari suatu kekuatan, yang tidak dapat dicapai dalam semalam. Namun, jika dia tahu bahwa itu sulit tetapi tidak bekerja keras, dia tidak akan dapat benar-benar melewati ambang batas ini sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, setiap kali dia memiliki waktu luang di jalan, dia mengharuskan dirinya untuk menurutinya, menenangkan diri, memahami arti sebenarnya dari berbagai kekuatan, dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Dengan upaya ini, pemahamannya tentang rahasia berbagai kekuatan yang dikuasainya mencapai tingkat yang benar-benar baru. Meskipun dia belum bisa mengandalkan pencerahan mendadak untuk mencapai terobosan,
dia dapat meningkatkan kekuatan suatu kekuatan beberapa poin dalam hal penggunaan kekuatan. Di antaranya, pemahamannya tentang segel hidup dan mati bahkan lebih mendalam. Dia melepaskan konsepsi artistik tentang hidup dan mati, dia bahkan dapat membuat area sekitarnya menjadi berantakan. Semua makhluk dan tumbuhan dalam jangkauannya terpengaruh. Jiwa bela diri bintang yang berubah terus menyerap energi cahaya matahari selama periode waktu ini. Bahkan saat larut malam, ia bisa mendeteksi keberadaan terik matahari di lautan luas bintang dan merasakan lemahnya perasi kekuatan matahari. Bintang, matahari, dan bulan bersifat abadi dan tidak akan hilang seiring silih bergantinya siang dan malam, melainkan tertutup sementara. Selama jiwa bela diri cukup kuat, ia masih dapat melihat kekuatan matahari, bulan dan bintang, dan dapat terus menyerap induksi baik siang maupun malam, namun kecepatan penyerapannya mungkin berbeda. Tanah Tiongkok sangat luas, dan kota Kaisar Es hanyalah salah satu sudut paling barat. Setelah meninggalkan kota Kaisar Es, dia datang ke banyak negara besar dalam perjalanannya aliansi. Setiap kali ada festival, Kaisar akan pergi ke ibu kota prajurit atau keluarga kuat untuk menyapa. Kerajaan di dunia sekuler hanyalah pengikut dari kekuatan prajurit yang kuat. Sesekali, mereka perlu menyumbangkan sejumlah besar sumber daya pelatihan untuk dipraktikkan oleh para pejuang tersebut, atau untuk menyempurnakan beberapa ramuan dan mengeluarkan beberapa kerajaan yang kuat. Ini wilayah yang luas dan populasi jutaan, tetapi menghadapi pejuang kuat yang dapat menguasai gunung dan lautan hanya dengan satu gerakan, mereka masih harus menundukkan kepala dan menunjukkan sisi yang paling rendah hati. Sepanjang perjalanan, dia melewati banyak kerajaan yang kuat. Kekuatan kerajaan-kerajaan itu jauh dari sebanding dengan kerajaan api dan berkah ilahi di negeri awan. Namun, betapapun kuatnya kerajaan-kerajaan ini, mereka tetap tidak sekuat itu seperti yang ada di tanah Tiongkok. Setiap sekte kuno memiliki orang-orang kuat dari alam dewa sejati yang bertanggung jawab. Prajurit dari alam dewa sejati setara dengan dewa di tanah Tiongkok. Seorang pejuang alam dewa sejati dapat menghancurkan kerajaan manapun yang tidak memiliki orang kuat dengan level yang sama jika dia mau. Di bawah guncangan yang begitu mengerikan, berbagai kekuatan besar tidak akan pernah berani melawan, tetapi akan dengan tulus menyerah dan menggunakan sumber daya budidaya dalam negeri mereka dengan sukarela, dari dedikasi. Gunung dan sungai terkenal yang tak terhitung jumlahnya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berlatih sendirian. Di sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak kemakmuran yang tidak bisa dia lihat di laut tak berujung. Setelah melakukan perjalanan melalui berbagai negara, melintasi pegunungan terkenal, dan bertemu dengan seorang pejuang kuat bernama Qiu Fu, pemahamannya tentang tanah Tiongkok berangsur-angsur semakin dalam. Dalam perjalanannya, dia tidak lagi aktif memprovokasi musuh yang kuat, dia juga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghabisi kemana-mana. Sebaliknya, dia seperti seorang petapa, berjalan sendirian di pegunungan dan rawa, mengenakan pakaian linen yang kasar. Berada di tengah monster dan binatang, menggunakan langit dan bumi sebagai tempat duduk mereka, mereka menjadi pendiam, tidak berbicara dengan orang lain, dan mengabdikan diri untuk mencari kebenaran. Seni bela diri terhebat dapat memindahkan gunung dan lautan, membubung ke langit, dan melakukan perjalanan melintasi langit. Selama perjalanannya yang sepi, dia mengabdikan dirinya pada pemahaman yang sulit tentang seni bela diri tertinggi, arah yang jelas, dan bergerak selangkah demi selangkah menuju seni bela diri tertinggi, memadatkan energi dan semangatnya, dan mengosongkan pikirannya, hanya untuk mengambil langkah maju dan mencapai wilayah pencerahan spiritual. Tidak ada jiazi di pegunungan, dan waktu berlalu dengan tenang. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan berapa banyak negara dan gunung besar yang telah dia lewati puncaknya mencapai ke langit. Puncak gunung itu seperti pedang lurus, menjulang langsung ke langit. Ada gugusan awan dan segala jenis monster beterbangan. Pegunungan yang bergulung sepertinya tidak ada habisnya. Ada ratusan gunung di depan Anda, dan masing-masing gunung sangat megah. Di antara puncak di depan, energi spiritual langit dan bumi kaya, monster mengamuk, dan pejuang yang kuat terkejut dari waktu ke waktu. Sekarang, sepertinya mereka semua bersembunyi di gua dan berlatih keras. Potongan-potongan awan asap hijau, seperti bola kapas, tersebar di sekitar pegunungan. Di awan asap hijau, ada udara dingin yang aneh keluar. Dari waktu ke waktu, beberapa jiwa undead yang tampak jahat terlihat keluar dalam asap hijau awan. Jiwa-jiwa undead itu tidak memiliki entitas, tetapi mereka adalah entitas. Itu memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Pegunungan mayat hidup adalah tempat paling misterius di negeri Tiongkok. Ada hampir 1000 puncak dengan ukuran berbeda di pegunungan ini. Prajurit dan monster hidup bersama di setiap puncak sangat kuat dan dapat mengambil wujud manusia, yang memiliki penampilan yang sama dengan seorang pejuang. Tanpa mengaktifkan kekuatan, prajurit normal tidak dapat membedakannya. Di pegunungan mayat hidup, ada aktivitas undead. Mayat hidup mungkin adalah jiwa pejuang kuat yang telah menyerap yin qi dan memadat. Mungkin juga merupakan formasi aneh dari jiwa monster di pegunungan undead adalah alien dari luar wilayah, secara tidak sengaja tiba di benua rahmat ilahi melalui awan hijau itu.
Awan hijau seperti kumpulan kapas yang tersebar di pegunungan mayat hidup disebut gua jahat mayat hidup, yang sering muncul. Hanya undead yang tampaknya bisa bergerak di gua jahat mayat hidup. Begitu prajurit manusia dan monster mendekat, jiwa mereka akan diserang, secara bertahap akan menjadi undead. Menurut legenda, gua jahat orang mati adalah jenis gerbang surgawi lainnya, yang mengarah langsung ke dunia luar yang misterius. Sayangnya, prajurit dan monster biasa tidak akan pernah berani mendekat. Makhluk apapun yang memiliki jiwa akan terkorosi menjadi undead begitu mendekati lubang undead. Gua jahat mayat hidup adalah ciri khas pegunungan mayat hidup, ia ada di langit dan dapat dilihat dari kejauhan, namun tidak dapat ditembus secara mendalam. Setiap beberapa tahun, hal-hal aneh muncul di gua-gua jahat mayat hidup, atau mayat hidup yang sangat menakutkan muncul, atau kekuatan misterius tiba-tiba menyebar, menyebabkan seluruh pegunungan mayat hidup terguncang, kata beberapa pejuang kuat dari tanah Tiongkok pernah dekat dengan gua jahat orang mati. Seseorang pernah melihat sosok rindu di gua jahat orang mati dari jarak yang sangat dekat. Teori tentang gua mati jahat telah beredar di negeri Tiongkok selama ribuan tahun. Namun hingga saat ini, belum ada yang bisa mengetahui dengan jelas apa itu gua jahat dan apa yang ada di dalamnya. Mungkin, ada orang yang memang mengetahui rahasia gua jahat orang mati, namun enggan membaginya kepada orang lain. Melihat pegunungan megah di kejauhan, mata Si Yan berbinar. Dia terdiam lama sebelum bergumam, kami akhirnya sampai di sini. Segera melangkah masuk. Medan pegunungan Necromancer sangat istimewa. Letaknya di persimpangan kultus Guangming, Tanah Suci, dan Istana Ibel 15. Tidak terlalu jauh dari Tanah Suci, kultus Guangming, dan Istana Ibel 15 sebagai zona tiga hidung. Di pegunungan ini, orang yang paling sering datang adalah alkemis dan pemurni senjata dari berbagai tingkatan. Dikabarkan bahwa ada ribuan alkemis dan pemurni senjata yang tinggal di pegunungan Necromancer. Kelas khusus di benua rahmat ilahi ini paling suka datang ke pegunungan Necromancer juga merupakan alkemis dan pemurni senjata dari rahmat ilahi benua. Alkemis dan penyuling senjata adalah kelompok yang sangat mulia di kalangan pejuang. Secara umum, alkemis dan pemurni senjata tidak akan terikat pada kekuatan apapun dan akan mengabdikan hidup mereka untuk memurnikan ramuan dan harta rahasia. Namun, di pegunungan mayat hidup, para alkemis dan penyuling senjata hidup berkelompok, berdiskusi satu sama lain tentang rahasia pemurnian obat dan pemurnian senjata. Jika para pejuang dari Tanah Murni, Sekte Cahaya, dan Istana Ibel 15 di dekatnya perlu menyempurnakan ramuan atau harta rahasia apapun, mereka akan membawa bahan yang cukup untuk menemukan alkemis dan penyuling senjata dengan level yang sesuai di pegunungan Necromancer untuk menyempurnakannya. Tentu saja, jika ingin penyuling senjata dan apoteker melayani mereka, mereka harus dibayar cukup. Banyak pejuang di benua Senen, jika mereka ingin memurnikan ramuan dan harta rahasia khusus untuk diri mereka sendiri, akan datang jauh-jauh ke pegunungan Necromancer. Berikut adalah pembuat alkimia dan senjata terbesar dan paling terampil di benua itu cukup menarik, dan keinginan Anda seringkali dapat tercapai. Para alkemis dan pemurni senjata di pegunungan Necromantic membentuk sistem mereka sendiri. Mereka tidak pernah bertengkar dengan 7 sekte kuno atau berpartisipasi dalam kompetisi antara 7 sekte kuno. Menurut mereka mengikuti aturannya sendiri dan bisa membuat senjata atau obat untuk siapa saja asalkan dibayar. Hal yang sama juga berlaku. Tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran antara 7 sekte kuno, mereka tidak akan secara khusus menargetkan pegunungan Necronomicon. Di daratan, pegunungan Necromancer relatif damai dan memiliki suasana terbaik untuk memurnikan senjata dan obat-obatan. Para pejuang yang tinggal di daerah ini sering menjual berbagai bahan untuk memurnikan senjata dan obat-obatan dengan para alkemis dan bisnis pemurni senjata alkemis dan penyuling senjata. Di puncak menjulang yang tak terhitung jumlahnya, terdapat alkemis dan alkemis. Alkemis dan alkemis paling kuat menempati puncak dengan sumber daya terkaya. Beberapa memiliki banyak murid, dan beberapa berlatih sendirian, mengejar alkimia disebut jalan. Di tengah pegunungan Necronomicon terdapat 2 lembah yang berdekatan, yaitu lembah pengobatan spiritual dan lembah senjata harta karun. Kedua lembah tersebut sangat besar, setara dengan kota kecil, mereka yang datang dan pergi di lembah pengobatan spiritual adalah alkemis, dan mereka yang datang dan pergi di lembah senjata harta karun adalah pemurni senjata. Lembah pengobatan spiritual dan lembah senjata harta karun bersebelahan. Ada berbagai toko di lembah, yang menjual berbagai bahan untuk memurnikan senjata dan obat-obatan. Jika orang luar ingin mencari alkemis dan pemurni senjata untuk memurnikan ramuan dan harta rahasia, mereka semua datanglah ke lembah pengobatan spiritual dan lembah senjata harta karun untuk dipercayakan. Selama mereka menemukan mitra yang cocok dan menegosiasikan harga, kedua pihak dapat langsung berdagang. Secara relatif, lembah pengobatan spiritual dan lembah senjata harta karun sangat santai. Tidak banyak aturan dan tidak ada biaya. Tidak hanya pejuang manusia yang bisa masuk, tetapi juga monster dan beberapa ras alien bisa datang ke kedua lembah ini perlakuan khusus. Di seluruh pegunungan Necromantic,
ada hampir 1000 puncak, dan monster kuat hidup di setengah dari puncak. Monster kuat itu bisa berubah menjadi manusia, dan bahkan memiliki kekuatan yang lebih menakutkan daripada prajurit dengan level yang sama adalah hubungan yang relatif harmonis dengan para alkemis dan pemurni senjata di sini, dan pertempuran tidak sering terjadi. Setelah monster berkultivasi ke tingkat pertama, kecerdasan spiritual mereka telah terbuka, dan mereka tidak lebih bodoh dari manusia. Karena monster-monster tinggal di pegunungan Necromancer, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sumber daya budidaya pegunungan Necromancer. Jika monster-monster ini membawa cukup bahan untuk menemukan alkemis dan pemurni senjata untuk memurnikan harta rahasia dan ramuan, mereka seringkali lebih baik daripada manusia, prajurit. Pahala untuk persiapan bahkan lebih besar. Saat ini, alkemis biasa dan pemurni senjata tidak akan menolak dan akan memilih untuk bekerja sama dengan monster tersebut. Karena sifat khusus pegunungan Necromancer, hal ini juga menarik banyak ras aneh untuk tinggal di sini. Beberapa ras ini juga sangat kuat. Mereka tinggal dan bekerja di pegunungan Necromancer dan berlatih dengan tenang, memperkuat wilayah mereka dengan mengumpulkan kekuatan surga dan bumi. Kumpulkan bahan-bahan alami dan harta langka untuk menambah harta rahasia dan ramuan pada diri Anda. Xian sedang terbang di atas pegunungan Necromantic, dan dengan kesadaran spiritualnya yang mengendur, dia bisa menyadari bahwa aura kuat tiba-tiba muncul di puncak di sekitarnya. Beberapa dari aura itu adalah manusia, beberapa adalah monster-monster, dan beberapa aura tidak diketahui. Mereka adalah jiwa aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Manusia, monster, dan alien semuanya tinggal di pegunungan Necromancer pada saat yang sama. Kedua belah pihak selaras satu sama lain. Mereka sering datang ke lembah pengobatan spiritual dan lembah senjata harta karun untuk melakukan berbagai transaksi dengan alkemis manusia dan pemurni senjata, dan hidup rukun. Pegunungan Necromancer sangat luas. Dengan budidayanya di alam surgawi, dia terbang jauh ke bawah dan melintasi ratusan gunung. Butuh waktu 7 hari untuk mencapai lembah pengobatan jiwa di pegunungan Necromancer. Lembah eliksir bermandikan cahaya pagi. Di bawah sinar matahari yang lembut, lembah ini penuh dengan orang dan terdapat banyak toko di jalan-jalan yang luas. Banyak pejuang manusia dan alkemis yang aktif di depan toko, mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Di antaranya adalah monster yang mengenakan pakaian manusia, dengan tanduk tajam di kepala, atau ekor panjang yang menjuntai di pinggangnya. Lembah pengobatan. Tak satu pun pejuang manusia di lembah yang menunjukkan ekspresi aneh, itu sudah menjadi hal yang biasa. Para prajurit yang tinggal di sini telah lama mengenali keberadaan monster dan ras alien dan tidak akan memandang mereka dengan aneh. Xian memandang mereka di luar lembah pengobatan spiritual untuk sementara waktu, matanya sedikit terkejut. Di laut tak berujung, orang-orang seperti Cao Qiudao, Yang Qingdi, dan Yang Yitian sangat mementingkan perbedaan antar ras. Mereka percaya bahwa manusia adalah penguasa benua. Yang lainnya adalah bidat, termasuk suku laut, manusia dunia bawah, dan setan. Di mata mereka, manusia adalah ras yang keji dan harus dilenyapkan. Ketika klan Yin Mei dan klan Yi pertama kali datang ke laut tak berujung, para pejuang laut tak berujung memandang mereka dengan ketakutan dan rasa jijik jika klan Yin Mei dan klan Yi tidak ada kamu harus hidup di dunia ini. Pegunungan undead ini memberinya pemahaman baru. Para pejuang yang tinggal di sini tidak akan menganggap monster dan alien sebagai musuh sama sekali, mereka juga tidak ingin saling memusnahkan. Monster, manusia, dan alien hidup di bawah satu atap, dan mereka semua bergantung pada sumber daya budidaya yang kaya di pegunungan Necronomicon dan memberdayakan diri sendiri. Lingkungan di sini jelas jauh lebih santai dibandingkan laut tak berujung. Setelah menonton dari kejauhan untuk beberapa saat, Xian tampak menghargai, dan mau tidak mau memiliki pemikiran di dalam hatinya. Dia merasa bahwa jika klan Yin Mei dan klan Yi memasuki tanah Tiongkok, pegunungan Necronomicon akan menjadi tempat yang luar biasa pilihan. Setelah berkeliaran di luar lembah pengobatan spiritual untuk sementara waktu, dia memasuki lembah sendirian. Setelah memasuki lembah, dia berkeliaran di beberapa toko sesuka hati. Dia tampak terkejut dan memiliki kesan yang lebih baik tentang lembah pengobatan spiritual. Beberapa toko di lembah pengobatan spiritual menjual semua jenis ramuan spiritual, buah-buahan eksotis, dan cairan aneh untuk memurnikan ramuan. Setelah melihat sepintas, dia menemukan apa yang disebut sebagai obat pemurnian berharga yang dia lihat di laut tak berujung di mana-mana di sini, dan banyak bahan untuk memurnikan obat yang belum pernah terdengar sering terlihat. Layak menjadi pusat alkemis di daratan. Dia diam-diam memujinya di dalam hatinya, dan kesannya terhadap lembah pengobatan spiritual ini menjadi semakin baik. Jelas sekali, bahan budidaya di lembah pengobatan spiritual ini jauh lebih tinggi daripada di laut tak berujung, dan para alkemis di sini tentu jauh lebih baik dalam memurnikan obat daripada di daerah lain. Sepanjang perjalanan, ia berjalan-jalan di depan berbagai toko, diam-diam mengangguk, terkejut dengan berbagai bahan pembuat obat langka yang dilihatnya. Langit semakin gelap dan matahari terbenam akan segera berakhir. Barulah dia teringat tujuan utama perjalanan ini.
Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju istana spiritual di lembah pengobatan spiritual. Istana spiritual adalah acara khusus bagi orang-orang dari luar yang mencari alkemis yang cocok. Istana spiritual adalah pusat perdagangan tempat orang luar datang untuk mempercayakan tugas, alkemis dan pemurni senjata. Jika master tidak dapat menemukan bahan tertentu di lembah pengobatan spiritual, dia juga akan meminta Lindian untuk membantu mencarinya, dan akan membayar hadiah yang sesuai setelahnya. Ketika Chang Feng menyerahkan token itu kepadanya, dia pernah berkata bahwa selama dia datang ke lembah pengobatan spiritual dan memasuki istana spiritual, dia bisa menemukan orang yang bertanggung jawab atas istana spiritual dan menunjukkan kepadanya token itu, dan dia akan melakukannya, baik-baik saja. Seseorang akan menerimanya. Tuan Ye Chang Feng berhutang budi padanya. Di benua rahmat ilahi ini, seorang alkemis yang kuat seringkali sangat populer dan mengenal banyak raksasa. Alasan mengapa dia ingin menemukan guru Ye Chang Feng adalah karena dia harus dapat menghubungi tanah suci melalui orang ini, dan menggunakan cairan kehidupan sebagai imbalan agar jiwa Xia Xinyan tidak direnggut. Menurut rencana awalnya, dia akan pergi ke kultus Guangming. Namun, setelah mendengar peringatan Bergson, dia harus melepaskan keputusan awalnya. Dia takut jika dia pergi ke kultus Guangming dan orang kuat dari kultus Guangming akan melihat rahasia tubuhnya secara sekilas, dia memilih untuk pergi jauh dan datang ke tempat ini. Di aula spiritual, para pejuang yang mengenakan jubah biru abu-abu dengan logo alkemis tersulam di kerah mereka berdiri dengan hikmat, memperkenalkan situasi terkini kepada para pengunjung. Setelah Xian tiba, dia menemukan penjaga istana terdekat, mengeluarkan token itu sambil tersenyum, mengangkatnya di depan penjaga istana, dan berkata, "Apakah kamu mengenali token ini?" Penjaga istana yang merupakan alkemis kelas 3 tingkat Suan tertegun sejenak, mengerutkan kening dan menatapnya, dan berkata dengan heran ada apa. Xian tertegun dan segera menyerahkan token itu kepadanya, "Seorang teman saya memberikannya kepada saya. Dia mengatakan bahwa selama saya datang ke lembah pengobatan spiritual dan mengambil token ini, seseorang secara alami akan menerima saya. Lihatlah lebih dekat lihat." Alkemis tingkat ketiga tingkat Suan tampak terkejut ketika mendengar ini, lalu menyentuh token itu dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar, matanya berbinar dan dia berkata tunggu sebentar, saya akan menunjukkannya token untuk tuanku. Tolong jangan pergi, tunggu saja di sini sebentar. Ada sayap luas di belakang aula spiritual, lantainya ditutupi selimut lembut tebal, dindingnya diukir dengan banyak pola cordyceps yang indah, pembakar dupa di tengahnya membakar rumput harum yang berharga permata teratas bersinar. Zalin mengenakan pakaian alkemis berlapis emas, dengan 3 sulaman ramuan spiritual di bahunya. Ini adalah tanda yang jelas dari seorang alkemis spiritual kelas 3. Sebagai salah satu penanggung jawab istana spiritual, Zalin duduk di istana spiritual setiap hari dan mengatur pengoperasian normal istana spiritual. Pada saat ini, dia berbaring miring di kursi master kulit harimau dengan ekspresi arogan dan menatap 2 orang di depannya dengan dingin. Prajurit yang telah mencapai alam dewa tingkat pertama memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Kedua pejuang di alam dewa ini ingin dia menyempurnakan ramuan tersebut, tetapi sayangnya imbalannya tidak cukup besar, dan Zalin sedikit tidak puas. Zalin baru saja memasuki kondisi koneksi spiritual, masih dengan bantuan kekuatan ramuan. Keadaannya tidak terlalu tinggi, dan kekuatannya tidak sebaik 2 hal yang berlawanan, dia memiliki kepercayaan diri dan tidak takut pihak lain tidak akan menyerah. Kalian kembali, aku tidak akan mengambil tindakan tanpa 3 rumput bintang perak. Carin melambaikan tangannya dan bersenandung dengan tidak sabar saat kalian berkumpul bersama rumput bintang perak, jika aku punya waktu luang, aku akan mempertimbangkannya, menyempurnakan pil Golden Fierce untukmu, silakan keluar sekarang. Kedua prajurit di seberangnya, yang berada di alam dewa tingkat pertama, memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepala dan bersiap untuk keluar. Pada saat ini, seorang penjaga istana datang dengan tergesa-gesa. Dia mengabaikan hormat dan langsung mendatangi Zalin, memanggil dengan lembut guru, bisakah Anda melihatnya? Carin mengerutkan kening, mendengus, dan memarahi tidak ada aturan sama sekali. Saat dia berbicara, dia mengambil token itu, membaliknya dan melihatnya sekilas, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, dia duduk tegak dan berteriak dari mana asalmu dengan token ini. Seorang pria muda datang membawa sebuah tanda. Penjaga istana berkata dengan kagum. Zalin dengan cepat melompat dari kursi, segera menarik penjaga istana keluar dari sayap, dan langsung menuju ke aula istana spiritual. Apakah itu adik laki-laki itu? Penjaga istana menunjuk ke arah Xian dari kejauhan. Wajah Zalin tiba-tiba dipenuhi dengan senyuman, dan dia mendatanginya dengan sedikit sanjungan. Dia menyerahkan token itu kepada Xian terlebih dahulu, dan kemudian berkata adakah yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Xian terkejut, mengangguk dan berkata saya ingin menemukan pemilik token itu. Mata Zalin berbinar dan dia bertanya dengan hati-hati apa hubungan Anda dengan Penatuali? Mengapa token Penatuali ada di tangan Anda?
Aku tidak mengenalnya, tapi dia berhutang budi padaku. Aku ingin bertemu dengannya dan meminta bantuannya. Xi Yan berkata dengan tenang. Zalin tampak ngeri dan berseru kamu berkata, Li, Penatua Li berhutang budi padamu. Xi Yan mengangguk lagi. Charlie memasang ekspresi bingung di wajahnya, dan ekspresinya sangat luar biasa. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata ketika Penatua Li kembali terakhir kali, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan memurnikan ramuan untuk siapapun untuk saat ini, dan dia tidak akan membiarkan kami mengganggunya. Kami tidak dalam posisi yang baik sekarang. Hubungi dia secara langsung, atau bagaimana? Anda dapat mengambil token ini dan langsung pergi ke puncak Feiyun dan mengirim pesan melalui murid Penatua Li untuk melihat apakah Penatua Li akan menerima Anda. Di mana puncak Feiyun? Ada hampir 1000 puncak, besar dan kecil, di pegunungan Necronomicon, yang tersebar luas. Mungkin diperlukan waktu lebih dari 10 hari perjalanan antara satu puncak dan puncak lainnya jika Anda tidak mengetahui lokasi pastinya dan mencarinya secara acak, kamu tidak akan tahu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tunggu sebentar, aku akan melihat apakah aku bisa membawamu ke puncak Feiyun sendiri. Zalin merenung sejenak, mengeluarkan batu suara, membungkuk dan berbisik dengan suara rendah, seolah bertanya apakah dia dibutuhkan di dalam istana spiritual baru-baru ini. Di istana spiritual, ada banyak alkemis dan pejuang kuat yang datang dan pergi. Banyak dari mereka mengetahui identitas Charlie. Melihat perlakuannya yang sedikit menyanjung Xi Yan, orang-orang ini terkejut. Mereka diam-diam memperhatikan area ini dan diam-diam berspekulasi tentang Xi Yan. Identitasnya datang. Siapa orang ini? Mengapa Zalin memperlakukannya dengan sangat hati-hati? Benar-benar aneh. Zalin adalah salah satu direktur tetap istana spiritual. Dia memiliki status terhormat di lembah pengobatan spiritual. Bahkan orang-orang penting di lembah pengobatan spiritual, Tanah Suci, Sekte Cahaya, dan Istana Ibel 15 kemarilah, Carin tidak akan terlalu tersanjung, kan? Entahlah, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, dia bukan seorang alkemis. Itu tidak bisa dijelaskan. Saya telah meminta Zalin berkali-kali untuk membantu memurnikan pil penenang, tetapi dia tidak pernah setuju. Saya berada di alam hubungan ilahi, dan anak itu hanya di alam surga. Apakah Zalin mengambil tindakan yang salah? Obat-obatan. Hanya Ibel 15 yang tahu. Para penonton berbicara dengan suara pelan, menatap Xi Yan dengan heran, menebak identitas aslinya. Calin bergumam pada Yin Xi sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas kecewa, dan berkata kepada Xi Yan maaf, aku tidak bisa pergi baru-baru ini. Jika kamu tidak terburu-buru, bisakah kamu menunggu setengah bulan? Dalam setengah bulan, saya pribadi bisa. Bagaimana kalau membawamu ke puncak Feiyun? Xi Yan menggelengkan kepalanya. Zalin tersenyum pahit, merenung sejenak, lalu berkata bagaimana kalau aku meminta muridku yang paling bangga untuk membawamu ke sana. Dia juga tahu lokasi puncak Feiyun. Bisa. Ketika Zalin mendengar janjinya, dia tampak bahagia dan segera memanggil Yin Si Kili, cepat kemari. Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan ekspresi tenang dan mengenakan gaun berwarna biru langit datang dari sebuah toko tidak jauh dari sana. Mata birunya sedikit tidak puas, Tuan, mengapa Anda menelepon saya terburu-buru? Saya baru saja mendiskusikan harganya dari bunga meringis 5 warna, dan itu semua akan diperdagangkan. Wanita ini memiliki selendang rambut panjang berwarna kastanya, mencapai pinggang dan pinggul, dan matanya seperti safir, berkilau dengan cahaya biru. Begitu dia muncul, mata banyak alkemis dan prajurit yang datang ke istana roh berbinar, dan tatapan mereka terfokus padanya. Di atas payudara kiri wanita montok ini terdapat 5 simbol rumput spiritual yang artinya dia adalah alkemis tingkat 5 di tingkat spiritual. Kili, bawa adik kecil ini ke puncak Feiyun. Zalin merendahkan suaranya dan memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Puncak Feiyun. Mata biru Kili berbinar dan dia menatap Xi Yan dengan heran, lalu mengangguk perlahan, aku mengerti. Baiklah, adik, ini pertama kalinya kamu berada di pegunungan Necromancer. Jangan abaikan orang lain. Perkenalkan juga situasi lembah pengobatan spiritual dan lembah senjata harta karun kepada orang lain dalam perjalanan. Kili tersenyum dan mengangguk, dengan murah hati, seperti anggrek yang anggun. Terima kasih. Xi Yan membungkuk dan tersenyum cerah. Sama-sama. Kili mengangguk secara implisit, mata birunya menunjukkan ketertarikan. Dia menatap Xi Yan beberapa saat sebelum bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Baiklah, kamu bisa pergi bersamaku sekarang. Puncak Feiyun berada di sudut tenggara pegunungan jiwa mati, agak jauh dari lembah pengobatan spiritual. Mungkin perlu 4 hari bagi kita untuk mencapai puncak Feiyun, beberapa saat lalu berkata hari mulai gelap. Kamu harus berhati-hati di malam hari. Di pegunungan mayat hidup, saat larut malam, undet akan keluar untuk menyakiti orang. Jangan biarkan undet merusak jiwamu. Kalau begitu ayo pergi. Larut malam, bulan cerah dan cerah.
Kili berpakaian biru, di bawah sinar bulan, dengan sepasang sayap biru terbentang di belakang punggungnya, seperti peri di malam hari, terbang ringan di langit. Xian mengikuti dan menatapnya dengan heran, memberikan perhatian khusus pada sayap biru di punggungnya. Seolah menyadari tatapannya, Kili tersenyum tenang, berbalik dan berkata Lan Xiangyi ini adalah harta rahasia tingkat spiritual. Saya mempercayakan pemurni di lembah harta karun untuk memperbaikinya. Lan Xiangyi dapat meningkatkan kemampuan terbang saya. Kecepatan, kamu juga bisa menyerang, seperti ini. Sinar cahaya biru dingin, seperti jarum baja, terbang keluar dari sayap biru, meninggalkan lubang seukuran ibu jari di sekitar dinding gunung. Itu adalah harta rahasia yang bagus. Xian memuji, ini sangat indah. Kili terkekeh pelan, Lan Xiangyi ini bukanlah harta rahasia yang sangat kuat. Para penyuling senjata di lembah harta karun telah memurnikan harta rahasia luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kesadaran spiritual. Itulah yang disebut harta karun sejati. Xian mengangguk. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pergi ke puncak Feiyun? Kili tampak penasaran, sejauh yang aku tahu, Li Senior dari puncak Feiyun adalah salah satu dari 5 tetua istana spiritual kita, dan dia jarang datang ke lembah pengobatan spiritual, telah memurnikan obat di puncak Feiyun, dan dia jarang menerima murid, tapi dia begitu sombong sehingga kita tidak melihatnya sekali dalam beberapa tahun. Penatua Lingdian Xian terkejut, Lingdianmu juga merupakan kekuatan prajurit. Itu tidak dihitung. Kili menggelengkan kepalanya, istana roh diciptakan bersama oleh 5 alkemis tingkat suci, hanya untuk mengelola lembah ramuan dan memfasilitasi transaksi antara orang luar dan alkemis. 5 tetua umumnya tidak akan berpartisipasi, urusan sehari-hari istana spiritual jarang dikunjungi. Saya hanya tinggal di sana selama 1 atau 2 hari pada beberapa hari penting untuk menjelaskan prinsip-prinsip pemurnian pengobatan kepada para alkemis di lembah pengobatan spiritual urusan para pendekar yang datang. Ini hanyalah tempat bagi semua orang untuk berdagang, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdiskusi, namun tidak mempedulikan detail transaksi kedua belah pihak, juga tidak memungut biaya apapun. Kalau begitu istana spiritual ini cukup bagus. Xian tersenyum, apakah kamu juga penjaga istana spiritual? Ya, Kili mengangguk, sebagai penjaga istana spiritual, kami mengelola urusan istana spiritual bersama dengan tuannya. Meski kami tidak bisa mendapatkan batu kristal apapun, ada juga kemudahan yang membuat kami bersemangat, kami bersedia memikul kewajiban ini. Apa kemudahannya? Orang yang bertanggung jawab atas istana spiritual dapat bertanya kepada 5 tetua tentang masalah dalam memurnikan obat setiap tahun, dan kami penjaga istana dapat mendengarkan percakapan antara para tetua ketika mereka datang sesekali. Tentu saja, ini membutuhkan 2 orang. Tetua datang sekaligus, dan kebetulan tertarik mendiskusikan pengalaman penyulingan obat. Kili terpesona ketika dia berbicara, tetapi dia tampak sedih ketika dia selesai berbicara. Sayangnya, saya telah menjadi penjaga istana selama 5 tahun, dan saya belum pernah menemukan kesempatan sebaik ini. 5 tetua tingkat suci alkimia jarang berkumpul. Di lembah pengobatan spiritual, meskipun kita bertemu, kita hanya menyapa dan pergi, jadi kita tidak punya kesempatan sama sekali. Dengeng dengungan. Saat Kili berbicara, suara siulan aneh tiba-tiba muncul dari benak Xian. Xian tiba-tiba membeku, dengan ekspresi heran di wajahnya. 5 Ibel 15 negatif yang telah tertidur entah berapa lama sepertinya tiba-tiba terbangun saat ini. 5 Ibel 15 di laut dalam, yang menggabungkan keputusasaan, ketakutan, haus darah, keserakahan, dan kebencian, telah jatuh ke dalam periode transformasi yang tidak aktif sejak terakhir kali mereka menyerap banyak roh halus di tempat asing di mana roh halus melayang merespons. Tampaknya perlahan-lahan berubah di jalur evolusi. Xian hampir lupa bahwa masih ada 5 Ibel 15 yang bersembunyi di lautan kesadaran. Kali ini mereka terbang di atas pegunungan nekromantik. Kelima Ibel 15 itu tertarik oleh energi yang tidak diketahui dan melolong keras di lautan kesadaran sepertinya mereka akan segera tiba. Ketika dia bangun, ini benar-benar mengejutkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera menenggelamkan pikirannya untuk memeriksa wujud kelima Ibel 15 itu. Di lautan kesadaran, kelima setan itu seperti 5 awan asap abu-abu yang tebal dan tidak jelas, emosi negatif seperti keputusasaan, ketakutan, haus darah, keserakahan, dan kebencian terus melekat di dalamnya, mereka terstimulasi dan dengan kasar melepaskan emosi negatif tersebut. Li Xiao datang dari pusat 5 Ibel 15. Saat Li Xiao keluar, kabut abu-abu secara bertahap mengalami perubahan yang luar biasa. Fluktuasi energi yang tersisa di lingkaran luar secara bertahap menyatu dan terkonsentrasi menuju pusat. Kabut yang awalnya cukup besar menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 10 detik, kabut tersebut menghilang dan berubah menjadi 5 titik cahaya kecil berkilauan dengan cahaya yang aneh dan tak terduga. Volumenya menjadi lebih kecil, tetapi fluktuasi energi menjadi lebih murni dan kental. Beberapa jenis transformasi tampaknya berjalan dengan cepat.
Setelah beberapa saat, 5 yang hanya tampak seperti cahaya sporadis, tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi 5 keberadaan menakutkan dengan penampilan ganas seperti Dewa Ibel 15 kuno, baik dengan tanduk tajam di kepala mereka, atau hijau berwajah taring, atau bersisik, atau mempunyai sayap di punggungnya, berbeda. Satu-satunya kesamaan adalah penampilan mereka, keduanya terlihat jahat dan dingin dan aneh. Teknik kondensasi 5 Ibel 15 di lautan jantung berasal dari cincin pola darah. Pertumbuhan 5 Ibel 15 membutuhkan penyerapan emosi negatif dan semacam kesadaran di lautan kesadaran mereka. Ketika kelima Ibel 15 ini pertama kali terbentuk, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, hanya dapat menggunakan dampak mental untuk bertahan melawan musuh. Setelah beberapa saat, setelah melarikan diri dari lautan kesadaran, dia dapat memadatkan tubuhnya yang setengah kosong dan setengah padat, dan sudah memiliki kekuatan yang baik. Sekarang kelima Ibel 15 itu telah bertransformasi lagi. Melihat ke dalam, dia menemukan bahwa penampakan kelima Ibel 15 itu lebih kental. Bahkan di lautan kesadarannya, mereka tampaknya telah menjadi besar seperti tubuh manusia, dan itu cukup halus, memberi orang perasaan bas-bas penuh kekuatan. Di lautan kesadaran, kelima Ibel 15 itu melolong dengan ganas, seperti monster haus darah yang mencium bau darah, dan terus berputar, berusaha melarikan diri dari lautan kesadaran. Murid Xian menyusut dan wajahnya sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pikirannya dan memfokuskan perhatiannya pada lingkungan sekitar lagi, ingin melihat apakah ada sesuatu yang layak untuk menarik 5 Ibel 15. Ada apa denganmu? Kili tampak terkejut, matanya bingung, dan hatinya merasa sedikit bingung. Pria ini berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba dia sepertinya menderita penyakit mental dan tiba-tiba dia membeku di udara. Matanya kusam. Apakah ada penyakit tersembunyi di tubuhnya? Atau dia dirasuki oleh undead? Kili tiba-tiba menjadi gugup, mata birunya menjadi dingin, dan tanpa sadar dia menjaga jarak dari Xian. Umumnya, orang yang dirasuki oleh undead akan menjadi sangat gila dan jahat, dan akan menyerang semua makhluk hidup di sekitarnya. Mereka tidak mengenal rasa sakit, dan tidak takut mati mereka akan terbakar bersama, untuk menghancurkan makhluk di sekitarnya. Mayat hidup tidak memiliki entitas pada awalnya, dan tidak perlu khawatir ledakan tubuh yang kerasukan akan mempengaruhi mereka. Yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan makhluk hidup lain sebanyak mungkin, dan kemudian menyeret jiwa mereka ke dalam gua mayat hidup yang jahat untuk membentuk yang baru. Kili tinggal di pegunungan mayat hidup dan mengetahui karakteristik mayat hidup dengan sangat baik. Ketika dia melihat penampilan Xian, dia segera mulai waspada. Kristal biru prismatik heksahedral, seperti bola api biru, tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di dalam kristal biru, ada cahaya biru berkabut yang seterang bintang. Cahaya biru menyebar dan diam-diam bersinar ke arah Xian. Cek cek cek, begitu cahaya biru menyentuh tubuh Xian, tiba-tiba berubah menjadi asap tipis dan menghilang seolah-olah terbakar. Kili tampak ngeri, diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk, dan bersiap untuk segera pergi. Kristal penguji jiwanya dapat mengetahui apakah seorang pejuang dirasuki oleh undead. Begitu mereka yang jiwanya telah diserang diterangi oleh cahaya kristal biru, cahaya Yi Yongjing akan segera menguap. Bagaimana dia bisa tiba-tiba dirasuki oleh roh undead? Jelas tidak ada aura undead di dekatnya sekarang. Sayangnya, sekarang sangat buruk. Kili merasa getir dan diam-diam berpikir untuk meninggalkan Xian dan melarikan diri. Dia tahu bahwa Xian memiliki tingkat budidaya surga tingkat ketiga. Setelah dirasuki oleh undead, dia meledakkan kekuatan ini secara instan sehingga batu giok dan batu akan hancur sulit untuk menolak beberapa harta rahasia tingkat roh di tangannya. Jadi dia tidak ingin melakukan pekerjaan yang tidak berguna, bersiaplah untuk kembali ke lembah pengobatan spiritual terlebih dahulu. Tepat ketika dia terbang 100 meter jauhnya, tubuh Xian terguncang dan dia tiba-tiba berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Berlari kembali. Tubuh halus Kili bergetar, wajahnya berubah karena terkejut, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Bukan saja dia tidak berani berhenti, kecepatan melarikan diri bahkan lebih cepat. Xian tertegun dan bertanya dengan heran, "Apa yang kamu lakukan?" Sambil berbicara, tubuh Xian seperti kilat, dan dia segera mendekatinya dan berteriak, "Apa-apaan ini? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Mengapa kamu terlihat seperti baru saja melihat orang mesum? Yah, meskipun kamu terlihat nyata ini sangat menarik bagi serigala tebu, tapi apakah Dibuxigan menganggap semua orang mesum?" "Ah!" Kili berteriak, menatap Xian di depannya dengan heran, dan bergumam sedikit ragu setelah dirasuki oleh roh undead tingkat tinggi. Meskipun dia bisa berbicara seperti orang normal, dia seharusnya tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Brengsek, kan? Jiwa undead di pegunungan mayat hidup juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jiwa undead tingkat rendah tidak terlalu mampu merusak jiwa. Bahkan jika mereka hampir tidak dirasuki, mereka tidak dapat berbicara kekuatan jiwa terlalu menakutkan. Setelah memilikinya, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui tubuh inangnya. Namun,
Bahkan mereka yang dirasuki oleh undead tingkat tinggi hanya bisa mengucapkan kata-kata sederhana, dan seringkali tidak terlalu lancar. Mungkinkah dia dirasuki oleh undead tingkat tertinggi? Legenda mengatakan bahwa undead tingkat tertinggi, yang sesuai dengan kebijaksanaan manusia, dimiliki oleh undead ini. Ucapan undead tidak berbeda dengan manusia. Saya tidak tahu. Sungguh sial, bukan? Kili ketakutan dan ketakutan, tapi dia tidak terus melarikan diri. Dia mengerti bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan undead tingkat tertinggi, apalagi dia, bahkan jika tuannya datang dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Hanya satu atau dua undead level tertinggi yang akan muncul ketika sesuatu berubah di gua jahat undead. Setelah undead jenis ini terbentuk, semua alkemis dan pembuat senjata di pegunungan mayat hidup akan bersatu, dan bahkan yang terkuat dari Sekte Cahaya, Tanah Suci, dan Istana Ibel 15 di sekitarnya akan diundang untuk bertarung melawan musuh bersama-sama. Jenis undead seperti itu bisa dikatakan sebagai eksistensi yang paling menakutkan. Dikatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai level dewa sejati dan sangat kuat yang dapat menghabisi dan menahan mereka. Seorang pejuang alam surga seperti dia dapat mengendalikan jiwa undead tingkat tinggi dengan satu gelombang ilahi, dan tidak dapat menggunakan cara perlawanan apapun. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu manusia atau mayat hidup? Kili merasa menyesal dan diam-diam memarahi tuannya sebagai orang menyebalkan, mengapa dia memberinya tugas seperti itu. Cucu menatap Si Yan dengan menyedihkan dan bertanya dengan lemah. Mengapa kamu mengalami perubahan besar hanya dalam waktu sesingkat itu? Si Yan sebenarnya senang, apakah kamu melihat hantu? Kamu Ibel 15. Kili mengutuk, lalu membeku dan menatapnya dengan heran. Kamu, apakah kamu benar-benar tidak dirasuki oleh undead? Tapi kenapa kristal pengukur jiwaku hanya menunjukkan bahwa kamu apakah ada jiwa lain? Muncul di pikiranku. Hanya jiwa jahat seperti undead yang bisa membakar cahaya kristal pengukur jiwa. Setelah mendengar perkataannya, Si Yan segera menyadari bahwa keberadaan 5 Ibel 15 itulah yang membuat wanita ini curiga. Yang ada di pikiranku bukanlah undead, tapi sesuatu yang lain. Hanya saja ciri-ciri jiwa mungkin agak mirip dengan undead. Si Yan menjelaskan sambil tersenyum. Kili tertegun, dengan ekspresi aneh di wajahnya, aneh sekali. Tidak masalah, siapa yang akan meninggalkan benda asing di pikirannya? Tidakkah kamu tahu bahwa sekali kamu terluka atau tidak memperhatikan, mudahkah benda asing itu menempati jiwamu, menggantikanmu, dan mengambil alih dominasi tubuhmu? Aku tahu, tapi aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Si Yan tidak menjelaskan. Ada 9 api pemakan jiwa Her di jiwa utamanya. Nyala api ini dapat mencekik semua makhluk pemakan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat kelima Ibel 15 itu, mereka tidak berani melakukan kejahatan di lautan kesadarannya, jika tidak mereka hanya akan melakukannya dimurnikan oleh cahaya api pemakan jiwa 9 Her. Dengan jaminan ini, benda asing mirip jiwa apapun yang memasuki lautan kesadarannya sedang mencari kematian. Apa yang terjadi padamu barusan? Kili tertegun, mengerutkan kening dan bertanya, mata birunya dipenuhi rasa ingin tahu. Tidak ada, hanya beberapa penemuan. Si Yan tersenyum, melihat ke satu arah, dan berkata, ayo pergi ke sana dan melihat. Sesuatu yang menarik sepertinya telah terjadi di sana. Kili melihat ke arah matanya, wajah cantiknya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh area itu adalah area di mana roh jahat orang mati sering muncul. Seringkali ada roh undead berkeliaran di sana. Apa yang kamu lakukan di sana? Lihat orang mati. Apakah kamu tidak takut undead akan merusak jiwamu? Aku telah melihat banyak anak muda di alam yang sama denganmu, yang secara paksa diambil alih oleh undead dan dirampas jiwanya karena mereka masuk ke beberapa tempat terlarang. Saya menyarankan kamu tidak boleh berpetualang. Tidak apa-apa, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Mata biru Kili bersinar dengan cahaya aneh, dia ragu-ragu, dia mengeluarkan pil panling dengan ekspresi sedih di wajahnya, menyerahkannya kepada Si Yan dan berkata kamu makan pil panling ini, itu dapat menstabilkan jiwamu, itu tidak akan diserang oleh jiwa sebagian besar jiwa yang mati. Saya tidak bisa memperbaiki ramuan semacam ini. Itu diberikan oleh tuanku. Tidak perlu, kamu bisa menyimpannya, aku tidak perlu menggunakan kekuatan ramuan itu. Si Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu tidak berkata apa-apa lagi dan terbang menuju area yang telah dirasakan oleh 5 Ibel 15 sebelumnya. Gua jahat orang mati adalah tempat paling misterius di pegunungan orang mati. Gua jahat orang mati tidak statis, ia akan bergerak, menghilang secara tiba-tiba, dan kemudian muncul kembali di area tertentu. Secara umum, hanya undead yang dapat merasakan lokasi pasti dari gua jahat undead. Di area di mana gua jahat undead sering muncul, sering kali terdapat undead yang berkeliaran di dekatnya. Area jenis ini diklasifikasikan sebagai area terlarang di pegunungan Necronomicon. Prajurit yang tidak terlalu percaya diri tidak akan berani bergerak sendirian di area terlarang tersebut. Kelima Ibel 15 itu meraung di hadapan Si Yan, dan kemudian kelima Ibel 15 itu berubah dan berevolusi. Kekuatan mereka tampaknya telah mengambil langkah lebih jauh,
dan mereka semua menyatakan keinginan mendesak untuk lebih dekat ke area itu. Ini mengejutkannya, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia siap untuk pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun Kili tidak senang, dia tidak bisa mengalahkannya dan hanya bisa mengikutinya ke area terlarang di mana gua-gua jahat orang mati sering muncul. Itu adalah lembah dengan awan kelabu tebal. Tidak ada cahaya di lembah itu. Bahkan di siang hari bolong, hal itu memberikan perasaan menakutkan dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Di lembah banyak tumbuh rumput liar yang tampak aneh. Gulma itu seperti sabit, sangat lebat dan bergerombol seperti pedang yang tertancap di tanah. Itu rumput penghilang tulang. Mengerikan sekali. Begitu seorang pejuang jatuh ke dalam rumput penghilang tulang itu akan berkerumun, mengupas kulit dan daging prajurit itu, dan menyedot sumsum prajurit itu, wajahnya serius, sambil menunjuk ke rerumputan aneh di bawah, dia memperingatkannya jangan jatuh ke rerumputan tusok, jika tidak kamu pun akan kesulitan keluar. Si Yan tersenyum dan mengangguk, menatap rumput penghilang tulang di bawah, dan berkata, bisakah rumput aneh ini digunakan sebagai obat? Alis Kili bergerak dan dia tersenyum ringan, kamu benar-benar berani berpikir. Rumput penghilang tulang ini aneh sekali, bagaimana bisa digunakan sebagai obat? Oh, tidak, jika ada racun yang dimurnikan, rumput penghilang tulang ini akan menjadi jus. Rumput tulang memang memiliki efek ajaib, dapat merusak sumsum tulang manusia dan membuat anggota tubuh prajurit menjadi kaku. Lalu apakah ada yang mengumpulkan rumput boning? Saya tidak yakin. Saya tidak pernah bisa memurnikan racun, jadi saya tidak memperhatikannya. Mata biru Kili dipenuhi dengan cahaya aneh, dan dia melirik ke arahnya, jantungnya bergetar. Mungkinkah orang ini lebih tertarik pada racun? Setiap alkemis yang memurnikan racun adalah orang yang tidak disukai di pegunungan Necromancer. Jika dia memiliki pemikiran tentang apoteker racun, dia sendiri pastilah orang yang jahat dan jahat. Ada perkelahian. Murid Xian menyusut dan dia tiba-tiba menatap ke depan, kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit. Kili segera menyusul. Di lembah dengan gugusan awan kelabu di depan, 5 pejuang alam surgawi, memegang berbagai harta rahasia, mengepung 3 masa udara hijau tua yang tidak menentu dan buram menjadi wajah manusia yang hampa, terus berubah. Dari masa udara berwarna hijau tua, tercium nafas jahat dan dingin yang seolah mampu menyentuh hati orang secara langsung. Masa udara berubah berulang kali, dengan bentuk yang tidak menentu, mengeluarkan aura dingin dan jahat, membentuk dampak jiwa yang tidak terlihat dengan mata terbuka, menyebar seperti riak air, mempengaruhi lingkungan sekitar. 5 prajurit alam surgawi, baik pria maupun wanita, bukanlah alkemis. Masing-masing dari mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Harta rahasia yang mereka pegang semuanya memiliki atribut yang panas dan maskulin, dan kecemerlangan yang mereka pancarkan juga merah dari roh mati. Kili berbisik, memberi tanda pada Xian untuk tidak mendekat, dan berbisik mereka memburu undet, jangan pergi dan menimbulkan masalah. Memburu undet. Xian terkejut dan mengerutkan kening bukankah kamu mengatakan bahwa undet adalah makhluk jahat yang akan merusak jiwa pejuang manusia? Karena undet tidak berguna, apa yang dilakukan orang-orang ini memburu undet? Meskipun undet itu menakutkan, mereka sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, bagi beberapa penyuling senjata, undet masih merupakan bahan penyulingan senjata yang sangat berharga. Kili berdiri jauh dan menjelaskan dengan suara rendah untuk pemurnian senjata. Bagi para master, ada beberapa cara berbeda untuk membuat objek memiliki kesadaran spiritual. Metode yang memungkinkan objek menyerap kekuatan langit dan bumi dan secara alami memiliki spiritualitas adalah metode yang paling langka dan paling misterius. Setelah jeda, dia melanjutkan menjelaskan namun, sebagian besar pemurni senjata tidak dapat melakukan langkah ini. Menemukan benda asing seperti jiwa dan menyegelnya langsung di dalam artefak juga merupakan metode umum untuk membuat artefak tersebut memiliki kesadaran spiritual. The Undead adalah jenis jiwa jahat dan benda asing, dengan kesadaran serangan yang sangat kuat. Jika undead digabungkan dengan artefak, kekuatan artefak akan meningkat pesat. Harta rahasia tingkat misterius juga dapat ditingkatkan satu level, mencapai tingkat spiritual. Maksudmu, orang-orang ini memburu undead untuk tujuan memurnikan senjata. Xian tercengang, mereka bukan penyuling senjata. Mereka seharusnya mencari pemurni senjata untuk menyempurnakan senjatanya. Mereka ingin senjata tersebut memiliki kesadaran spiritual, jadi mereka datang khusus untuk memburu undead. Kili sangat paham dengan situasi di pegunungan mayat hidup dari mayat hidup. Segel jiwa orang mati di dalam harta rahasia, dan kemudian gunakan teknik khusus untuk mengaktifkan pikiran jahat dan naluri jahat dari jiwa yang mati, yang dapat meningkatkan kekuatan harta rahasia secara signifikan. Jiwa yang mati, semakin kuat harta rahasianya setelah diintegrasikan ke dalam harta rahasia. Di pegunungan mayat hidup, apakah orang sering melakukan ini? Tidak, tidak mudah untuk memburu undead. Kamu harus memiliki cukup harta rahasia pengekangan dan pansen dan kamu harus terlebih dahulu memastikan bahwa kamu tidak akan diserang oleh undead dan menemukan waktu yang tepat untuk menangkapnya. Harapan. Jenis ini hal itu sangat berbahaya.
Jika Anda bertemu dengan undead tingkat rendah, ada kemungkinan untuk berhasil, tetapi jika Anda kurang beruntung dan bertemu dengan undead yang kuat, Anda mungkin kehilangan diri Anda sendiri. Ketika mereka berdua sedang berbicara, 5 prajurit di depan sepertinya sudah selesai. Ketiga roh undead berwarna hijau tua itu jelas berlevel rendah dan bahkan tidak memiliki wujud aslinya harta rahasia. Ketiga roh undead itu seperti asap yang berserakan, dan menjadi sulit untuk memadatkan mereka kembali. 3 jiwa undead terpisah menjadi beberapa kelompok di tengahnya, seperti kain robek, melayang di udara dan mulai mencari cara untuk melarikan diri. Kelima prajurit itu tampak serius dan tidak berani melepaskannya. Harta merah di tangan mereka terbakar, membentuk dinding api yang dapat mengikat ruang itu. Kekuatan jiwa undead yang terpisah sangat berkurang, dan mereka tidak berani menembus dinding api. Dikelilingi oleh dinding api, mereka melepaskan dampak yang lebih kuat yang merusak jiwa. Kelima orang yang mengepung mereka memiliki wajah pucat dan keringat dingin di dahi mereka. Mereka jelas-jelas merasa malu karena hantaman yang menggerogoti jiwa mereka. Tunggu, pemimpin itu berkata dengan gigi terkatup dan berkeringat deras. Ketiga roh undead ini tidak bisa lagi berkumpul bersama. Selama kita memblokir gelombang terakhir invasi jiwa mereka, kita bisa menahannya. Jangan semua milikmu sebelumnya usahanya sia-sia, tunggu dulu. Usia 5 prajurit alam surgawi sangat berbeda. Pemimpinnya tampaknya berusia 50-an. Beberapa dari 4 prajurit lainnya tampak seperti berusia 40-an, beberapa berusia 30-an, dan bahkan beberapa dari mereka baru berusia 17 atau 18 tahun tua. Gadis muda itu terlihat sangat muda. Kelima orang itu bekerja sama, mengguncang harta rahasia di tangan mereka, membentuk lebih banyak api, membuat ketiga roh undead yang terpisah itu berjuang semakin sengit. Para undead takut dengan kekuatan api dan guntur. Secara umum, kekuatan api dapat mencegah undead mendekat, tapi sulit untuk membakar undead sampai mati. Hanya kekuatan guntur dan kilat yang benar-benar bisa disebut sebagai musuh undead, di pegunungan mayat hidup. Saat ada kilat dan guntur, semua undead akan hilang dan mereka semua akan bersembunyi. Kili melihat ke depan dari jauh dan menjelaskan karakteristik undead kepada Si Yan dengan suara rendah. Harta karun rahasia api tidak sulit ditemukan, tetapi harta rahasia yang mengandung kekuatan guntur dan kilat sangat langka. Bahkan di pegunungan mayat hidup kita, harta rahasia guntur dan kilat dengan atribut S asteriska juga sangat langka. Orang yang memiliki harta rahasia S asteriska dengan atribut guntur dan kilat hampir tidak perlu khawatir tentang mayat hidup di pegunungan mayat hidup. Harta rahasia guntur dan kilat muncul di tubuh mereka, undead akan melarikan diri dan tidak pernah berani mendekat. Si Yan mengangguk, merasa lebih lega. Selama api inti bumi ada, dia tidak takut pada undead, dan api pemakan jiwa 9 Her adalah musuh dari makhluk mirip jiwa. Jika ada roh undead yang tidak takut mati, asalkan saat dia melepaskan api pemakan jiwa 9 Her, dia akan dapat melakukannya dengan mudah. Dengeng dengungan. Suara siulan aneh tiba-tiba datang dari dalam lautan kesadarannya. Sebelum dia bisa bereaksi, 5 bayangan abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari belakang kepalanya dan menyerbu ke dinding api dengan sangat cepat, meraih Fenyi makan besar dan benar-benar memakan ketiga jiwa undead dengan bersih hanya dalam beberapa detik. Melihat bahwa mereka telah selesai, 5 prajurit alam surgawi yang hendak mengumpulkan jiwa-jiwa undead melihat 5 bentuk abu-abu lagi di dalam dinding api, dan dengan cepat menyelimuti dan menyerap jiwa-jiwa undead. Ekspresi Si Yan berubah, dan dia diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk. Mata biru Kili bersinar dengan cahaya aneh, dan dia tanpa sadar melihat ke belakang kepalanya, dengan ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya. Kelima Ibel 15 itu terbang terlalu cepat. Meskipun dia bersandar pada Si Yan, dia hanya melihat 5 bayangan terbang keluar dari belakang Si Yan, tapi dia tidak yakin bahwa 5 bayangan ini berasal dari Si Yan. Brengsek, pria berusia 50 tahun di kepala itu mengepalkan tinjunya dengan keras dan mengatupkan giginya. Dia menatap tajam ke 5 bayangan yang tidak sepenuhnya terlihat di dinding api, dan mengutuk dengan marah. Apa-apaan ini? Kamu berani merampok kita? Rampasan perang. Pedang api di tangannya tiba-tiba menyemburkan garis api sepanjang 10 meter, menembaki 5 Ibel 15 dalam cahaya api yang membakar. 4 orang lainnya juga bereaksi tiba-tiba, mengertakkan gigi satu persatu, dan mulai mengaktifkan kekuatan harta rahasia untuk menghadapi 5 Ibel 15. Untuk memburu ketiga roh undead ini, kelima orang tersebut merencanakan selama setengah tahun sebelum meminjam cukup banyak harta rahasia. Mereka menunggu di dekatnya selama lebih dari sebulan sebelum mereka melihat 3 roh undead yang muncul. Tidak mudah untuk menyingkirkan undead. Bagaimana bisa kamu tidak marah ketika tiba-tiba menemukan bahwa jarahan telah diambil oleh orang lain? Mereka berlima bekerja sama, dan semua jenis harta rahasia yang menyala-nyala dilepaskan bersama-sama, semuanya meledak ke arah 5 Ibel 15. Kelima Ibel 15 itu mengkanibal jiwa-jiwa yang sekarat, dan sepertinya mereka masih belum selesai. Mereka mengabaikan nyala api, dan berubah menjadi 5 bayangan abu-abu, berkumpul di depan Si Yan. Mereka juga melepaskan pikiran mereka, meminta Si Yan melakukannya untuknya. Mereka mencari lebih banyak undead untuk dimakan.
530.